bikin nangis. Dengan bangganya mantan suami dan ibu mertua pamer rumah baru di depan wajahku. Aku buat mereka syok saat tahu bahwa aku pemilik 20 unit perumahan di sini. Halo Bunda, selamat datang kembali ya. Semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya silahkan Bunda-Bunda semuanya absen terlebih dahulu ya. Bunda semuanya dari daerah mana saja. Yang sudah subscribe semoga rezekinya lancar ya. Wulan menatap pantulan dirinya di cermin rias yang sedikit berdebu. Garis-garis halus di sudut matanya, yang dulu tak pernah ada, kini tampak semakin kentara. 2 tahun. 2 tahun sejak hari itu, hari ketika Palu Hakim resmi memisahkan dirinya dari Budi, suaminya selama 5 tahun. 2 tahun sejak hidupnya berbalik 180 derajat. Senyuman tipis terukir di bibirnya, bukan senyum bahagia, melainkan senyum getir yang menyimpan ribuan luka. Luka karena pengkhianatan, luka karena diremehkan, dan luka karena harus memulai semuanya dari nol. Wulan ingat betul hari pernikahan mereka. Budi, dengan senyum menawan dan janji-janji manis, berhasil meyakinkan Wulan untuk meninggalkan karir gemilangnya sebagai manajer proyek di sebuah perusahaan multinasional di Jakarta. Kita bangun keluarga dari nol di sini. Wulan, aku janji akan bahagiakan kamu, kata Budi kala itu, membelai rambut panjang Wulan. Wulan, yang terbuai cinta dan impian rumah tangga harmonis, mengiyakan. Ia menjual apartemen kecilnya di Jakarta, mencairkan semua tabungannya, dan hijrah ke kota kelahiran Budi, sebuah kota kecil yang tenang namun minim peluang karir. Awalnya, semuanya indah. Mereka membeli rumah kecil di pinggir kota dengan uang Wulan. Wulan mencoba peruntungan membuka toko daring, sementara Budi bekerja serabutan. Namun, seiring waktu, janji manis Budi menguap begitu saja. Uang tabungan Wulan mulai menipis, dihabiskan untuk kebutuhan sehari-hari yang terus membengkak, gaya hidup Budi yang semakin konsumtif, dan bahkan untuk melunasi utang-utang kecil Budi. Setiap kali Wulan mencoba membicarakan keuangan, Budi selalu merespons dengan emosi, menuduh Wulan tidak percaya padanya. Aku lagi berjuang, Wulan. Kamu tidak lihat betapa kerasnya aku berusaha, teriak Budi suatu kali, membuat Wulan terdiam dan menyimpan kekhawatirannya. Situasi diperparah dengan kehadiran Ibu Mirna, ibu mertua Wulan. Ibu Mirna adalah tipikal ibu mertua yang sangat protektif terhadap putranya, dan selalu merasa Wulan tidak cukup baik untuk Budi. Wulan, kenapa kamu tidak bisa lebih hemat? Lihat Budi, dia sudah capek bekerja. Atau, apa yang kamu lakukan seharian di rumah? Cuma sibuk dengan laptopmu itu. Sindiran-sindiran itu menjadi makanan sehari-hari bagi Wulan. Ia selalu mencoba tersenyum, meredam emosinya, dan berharap Ibu Mirna akan melihat ketulusannya. Namun, harapan itu tak pernah terwujud. Puncaknya adalah ketika Wulan mengetahui Budi berselingkuh. Bukan dengan sembarang wanita, melainkan dengan Tania, teman lama Budi yang baru saja pulang dari luar negeri dan punya bisnis cukup sukses. Hati Wulan hancur berkeping-keping. Ketika Wulan menghadapi Budi, bukan penyesalan yang ia dapatkan, melainkan pembelaan diri yang arogan. Aku butuh wanita yang bisa mendukung ambisiku. Wulan, kamu terlalu kuno, terlalu pelit. Tania bisa memberiku apapun yang aku mau, kata Budi tanpa sedikit pun rasa bersalah. Yang lebih menyakitkan, Ibu Mirna justru mendukung keputusan Budi. Memang sudah saatnya kamu mencari yang lebih baik, Budi. Wulan itu cuma menghabiskan uangmu saja, serunya kala itu, seolah lupa siapa yang selalu menopang keuangan rumah tangga mereka. Akhirnya, perceraian itu terjadi. Wulan keluar dari rumah yang dulunya ia beli dengan jerih payahnya sendiri, tanpa membawa apa-apa kecuali beberapa pakaian dan sisa uang dari penjualan perhiasan terakhirnya yang ia sembunyikan dari Budi. Ia bahkan tak punya cukup uang untuk menyewa kontrakan yang layak. Selama beberapa bulan, Wulan menumpang di rumah Ningsih, sahabat lamanya yang berhati emas. Ningsih adalah satu-satunya orang yang tahu betapa hancurnya Wulan saat itu. Kamu harus bangkit, Wulan. Mereka tidak pantas melihatmu terpuruk, Ningsih selalu berkata, memeluk Wulan erat. Kata-kata Ningsih menjadi mantra bagi Wulan. Rasa sakit, pengkhianatan, dan rasa diremehkan itu tidak lagi menjadi beban, melainkan bahan bakar. Wulan mulai mencari pekerjaan. Dengan pengalaman dan kecerdasannya,
Ia tidak butuh waktu lama untuk mendapatkan posisi di sebuah perusahaan properti kecil sebagai staf administrasi. Gaji yang tidak seberapa itu ia sisihkan mati-matian. Ia juga kembali memanfaatkan koneksi lamanya, mencari tahu peluang investasi yang aman dan menjanjikan. Sebuah pameran properti di kota itu menarik perhatiannya. Ada diskon besar-besaran untuk pembelian unit dalam jumlah banyak di sebuah perumahan baru yang masih dalam tahap awal pembangunan, Puri Kencana Residence. Wulan menghabiskan malam-malamnya mempelajari proposal, menghitung risiko, dan membandingkan harga. Ini adalah kesempatan emas. Dengan sisa uang yang ia punya, ditambah pinjaman dari Ningsih yang percaya padanya, Wulan mengambil keputusan berani. Ia membeli satu unit rumah kecil di Puri Kencana Residence, bukan untuk ditinggali, melainkan sebagai investasi awal. Ia juga membeli beberapa kapling tanah di sekitar perumahan itu dengan harga murah, meyakini bahwa nilai properti akan melonjak tinggi dalam beberapa tahun ke depan. 2 tahun berlalu. Wulan kini bukan lagi staf administrasi. Berkat kerja keras, ketekunan, dan insting bisnisnya yang tajam, ia berhasil naik jabatan menjadi manajer pemasaran di perusahaan yang sama. Unit rumah yang ia beli 2 tahun lalu sudah terjual dengan keuntungan berlipat. Kapling-kapling tanahnya juga sudah ia kembangkan menjadi beberapa unit rumah kecil yang siap dijual atau disewakan. Wulan bahkan sudah memulai bisnis konsultan propertinya sendiri. Ia tinggal di sebuah apartemen modern di pusat kota, bukan kontrakan kecil seperti yang Ibu Mirna bayangkan. Pagi itu, Wulan mengendarai mobilnya, melintasi jalanan yang tak asing lagi baginya. Jalan menuju Puri Kencana Residence. Ada janji temu penting dengan pengembang, sebuah kesepakatan besar yang akan mengubah banyak hal. Senyum getir di bibirnya kini berangsur pudar, digantikan oleh sorot mata tajam yang penuh keyakinan. Ia sudah melewati masa terpuruknya. Kini, ia siap untuk babak baru. Namun, sebuah pemandangan di depan gerbang perumahan itu membuat jantungnya sedikit berdesir. Ada Budi dan Ibu Mirna. Mereka terlihat bahagia. Wulan menghentikan mobilnya. Sebuah sedan hitam mengkilap yang jelas bukan mobil murahan, beberapa meter dari gerbang utama Puri Kencana Residence. Jantungnya berdesir, bukan karena gentar atau takut, melainkan karena perpaduan rasa penasaran yang teramat sangat dan ironi yang menusuk. Di depannya, Budi dan Ibu Mirna tampak asyik bercengkrama dengan seorang satpam, sesekali tertawa renyah, dan dengan bangga menunjuk ke arah rumah di belakang mereka. Rumah itu, sebuah bangunan 2 lantai dengan fasad modern minimalis berwarna abu-abu muda dan aksen kayu gelap. Wulan kenali betul denah, luas, bahkan harga jualnya. Rumah itu adalah salah satu unit yang baru saja ia lepaskan dari daftar investasinya beberapa bulan lalu. Rumah itu kini milik mereka. Ia menarik napas dalam, memantapkan diri. Ini bukan tentang balas dendam yang picik, pikirnya. Ini tentang pembuktian, bukan hanya pada mereka, tapi pada dirinya sendiri. Bahwa ia bisa bangkit, bahwa ia mampu melampaui semua ekspektasi rendah yang mereka miliki padanya. Ia telah melewati masa-masa tergelap, dan kini, ia siap menyingkap tabir kebenaran. Wulan keluar dari mobilnya, mengunci pintu dengan bunyi, klik, yang tegas, dan melangkah tenang di atas paving block yang rapi. Suara hak sepatunya yang beradu dengan permukaan. Jalan berpadu dengan deru mesin mobil lain yang melintas di kejauhan, namun di telinganya, yang terdengar hanyalah detak jantungnya sendiri yang mulai berpacu, menyiapkan diri untuk konfrontasi yang tak terhindarkan. Ia sengaja berjalan pelan, langkahnya mantap dan percaya diri, membiarkan kehadirannya disadari secara perlahan. Benar saja, Budi adalah yang pertama melihatnya. Matanya membulat, senyum lebarnya langsung luntur terganti raut terkejut yang kentara. "Wulan?" desisnya, suaranya tercekat di tenggorokan, seolah tak percaya dengan apa yang ia lihat. Tangannya yang tadinya merangkul pinggang Tania, yang belum Wulan sadari keberadaannya di balik pagar, kini terlepas begitu saja. Ibu Mirna menoleh, dan ekspresinya tak jauh berbeda. Bibir yang tadinya sibuk berceloteh penuh kebanggaan kini terkatup rapat, mata menyipit tajam, mencoba mengidentifikasi siluet yang mendekat. Ada kilatan tak suka yang jelas di sana begitu ia mengenali Wulan, namun juga rasa penasaran yang tak bisa disembunyikan. Wulan yang mereka kenal adalah Wulan yang selalu tampil sederhana, kadang terlihat kusut dan lesu akibat beban rumah tangga dan tekanan hidup.
Wulan yang berdiri di hadapan mereka sekarang adalah sosok yang berbeda. Rambutnya terurai rapi dengan potongan modern. Pakaiannya elegan namun tidak berlebihan. Sebuah blazer pas badan membalut kemeja satin, dan aura kepercayaan diri memancar kuat dari dirinya, seolah ia adalah pemilik tempat itu. "Hai, Budi." "Bu Mirna," sapa Wulan ramah, suaranya tenang dan terkontrol, tanpa sedikit pun keraguan atau rasa gentar. Ia memberikan senyum tipis, senyum yang mengandung 1000 makna, sedikit getir untuk masa lalu, sedikit ironi untuk situasi saat ini, dan banyak kepercayaan diri untuk masa depan. Ibu Mirna, dengan cepat menguasai diri, berusaha menutupi keterkejutannya. Ia menarik napas dalam, lalu membusungkan dada, seolah ingin menegaskan dominasinya. "Oh, Wulan, rupanya kamu. Ada apa kamu di sini? Bukannya ini terlalu jauh dari kontrakanmu?" Nada bicaranya kental dengan sindiran. Sengaja ia ucapkan dengan suara cukup keras, seolah ingin mengingatkan Wulan pada masa-masa sulitnya dulu, ketika Wulan harus menumpang di rumah sahabatnya. Ia bahkan tak ragu melirik tajam ke arah mobil Wulan, seolah mencoba mencari kekurangan dari kendaraan itu. Wulan tahu persis apa yang ada di benak Ibu Mirna. Mereka ingin melihatnya terpuruk, melihatnya hidup susah, merana setelah ditinggalkan. Tapi Wulan tidak akan memberi mereka kepuasan itu. Mereka tidak akan mendapatkan drama air mata darinya. "Tidak, Bu. Saya sudah tidak di kontrakan itu," jawab Wulan santai, sama sekali mengabaikan sindiran tajam tersebut. Matanya dengan tenang melirik sekilas ke arah rumah baru mereka, yang dicat abu-abu muda dengan aksen kayu gelap dan taman minimalis di depannya. "Wah, rumahnya bagus sekali. Megah. Ini rumah kalian." Budi, yang tadinya diam, kini menyeringai lebar, mencoba mengembalikan rasa sombongnya. Ia melangkah sedikit maju, seolah ingin memamerkan rumah itu lebih jelas. "Tentu saja. Ini rumah baruku dan Tania," ucapnya, nadanya penuh kemenangan. Ia menunjuk ke arah rumah dengan gerakan tangan yang angkuh. "Lebih besar, lebih modern, dan yang pasti, ini hasil jerih payahku sendiri. Kamu tahu kan? Dulu kamu bilang rumah semacam ini terlalu mahal, makanya kita nggak bisa beli. Sekarang, aku bisa beli sendiri. Cash keras, Wulan. Tanpa cicilan." Ia menekan kata, sendiri, dan cash keras, seolah ingin menyindir Wulan yang dulu sering membantunya secara finansial. Ibu Mirna mengangguk setuju, matanya bersinar kemenangan yang begitu jelas. "Iya, Wulan. Kamu tahu sendiri kan, bagaimana susahnya Budi dulu? Selalu saja kekurangan," katanya dengan nada sengaja diperkeras agar terdengar meremehkan. "Tapi sekarang, dia sudah sukses besar. Bisa beli rumah di perumahan elit seperti ini," ia menambahkan, matanya melirik Wulan dari atas ke bawah, menimbang-nimbang penampilan Wulan seolah mencari tanda-tanda kemiskinan yang ia bayangkan. "Kamu sekarang tinggal di mana? Jangan-jangan masih numpang sama temanmu itu ya? Atau sudah pindah ke kontrakan yang lebih kecil?" Wulan mendengarkan semua itu dengan tenang. Ia melihat kepuasan yang terpancar jelas di mata mereka. Kepuasan karena bisa memamerkan kesuksesan mereka di depan mantan istri dan menantu yang pernah mereka remehkan, bahkan buang. Sebuah senyuman kecil, hampir tak terlihat, terukir di sudut bibirnya. Mereka tidak tahu betapa ironisnya, betapa menggelikannya situasi ini. Ini seperti tikus yang sedang memamerkan keju curiannya di hadapan pemilik toko keju. "Oh ya? Selamat kalau begitu. Saya senang mendengarnya," kata Wulan tulus, meskipun hatinya sedikit tersentil oleh kesombongan mereka yang tak terbatas. "Puri Kencana Residensia. Nama yang bagus." Wulan mengulang nama perumahan itu dengan sengaja, memberikan jeda seolah tengah memikirkan sesuatu yang penting. "Tentu saja bagus. Ini kan perumahan elit. Cuma orang-orang berduit yang bisa tinggal di sini, Wulan." Timpal Ibu Mirna lagi, membusungkan dada, merasa di atas angin. "Kecuali kalau kamu mau jadi pembantu di sini, mungkin kamu bisa masuk." Ia tertawa meremehkan, tawa yang menusuk telinga. "Sudah sana, Wulan. Kamu kan ada urusan. Jangan sampai mengganggu kami yang sedang menikmati rumah baru kami ini. Kami banyak acara hari ini." Itulah saatnya. Wulan merasa ini adalah momen yang tepat untuk melancarkan serangan baliknya,
Bukan dengan kata-kata tajam atau makian, tapi dengan fakta yang membungkam, sebuah kebenaran yang akan meruntuhkan kesombongan mereka dalam sekejap. "Maaf, Bu, Budi," kata Wulan, suaranya sedikit ia naikkan agar terdengar jelas. Ia menunjuk dengan ibu jarinya ke arah pos satpam yang berjarak beberapa langkah dari tempat mereka berdiri. "Saya memang ada janji dengan Pak Arman, prinsipal developer perumahan ini. Seharusnya jam 9, tapi saya rasa ada waktu sebentar untuk menyapa kalian." Kini giliran Budi dan Ibu Mirna yang terdiam. Senyum sombong di wajah Budi lenyap seketika, digantikan oleh kerutan di dahi. Ibu Mirna mengerjapkan matanya beberapa kali, seolah tak percaya pendengarannya. Mereka saling pandang, raut wajah mereka berubah dari sombong menjadi penuh kebingungan, bercampur sedikit kecurigaan, bahkan sedikit rasa takut. "Prinsipal developer," gumam Budi pelan, "tidak yakin." "Untuk apa? Ada urusan apa kamu dengan Pak Arman?" tanya Ibu Mirna, suaranya sedikit bergetar. Nada memerintahnya kini berubah menjadi nada menyelidik. Wulan menatap mata Budi, pandangannya tenang namun tegas, lurus menembus kesombongan yang sempat meliputi wajah mantan suaminya. Senyuman tipisnya kini bukan lagi senyum getir, melainkan senyum percaya diri yang tak terbantahkan, senyum seorang pemenang. "Saya mau tanda tangan berkas, Budi." "Berkas yang sangat penting," jawab Wulan dengan jeda dramatis, membiarkan ketegangan mengantung di udara. "Kebetulan, saya ada urusan terkait 20 unit perumahan di sini." 20 unit. Angka itu menggantung di udara seperti guntur yang baru saja meledak, terasa begitu berat dan menggema dalam keheningan yang tiba-tiba menyelimuti Budi dan Ibu Mirna. Wajah mereka yang tadinya penuh kesombongan, bahkan hampir pongah, kini seketika luntur, bagai lilin yang meleleh di bawah terik matahari. Bola mata Budi membulat sempurna, pupilnya membesar, sementara rahangnya mengendur drastis, seolah baru saja dipukul telak dengan kenyataan yang tak terduga. Ibu Mirna, yang selalu dikenal sebagai wanita cerewet dan cepat menguasai diri dalam situasi apapun, kali ini terlihat benar-benar terpaku. Bibirnya sedikit terbuka, namun tak ada satupun kata yang berhasil keluar dari tenggorokannya yang tercekat. Mata tuanya yang biasanya tajam, kini berkedip cepat, mencoba memproses informasi yang baru saja ia dengar. Informasi yang bertabrakan keras dengan realitas yang baru saja mereka pamerkan dengan penuh kebanggaan. Suasana hening mendominasi, menelan semua suara yang sebelumnya ada. Satu-satunya suara yang terdengar hanyalah desiran angin yang berbisik di antara pepohonan rindang dan, jauh di balik pagar, samar-samar suara palu dan mesin dari pekerja bangunan yang masih beraktivitas di area lain Puri Kencana Residence yang sedang dalam tahap pengembangan. Keheningan itu terasa begitu panjang, penuh dengan ketegangan yang menyesakkan, seolah waktu berhenti berputar hanya untuk menyaksikan reaksi telak mereka. Wulan membiarkan mereka mencerna. Ia tidak menambahkan apapun, tidak menyunggingkan senyum sinis yang mengolok, tidak mengeluarkan ejekan verbal. Ia hanya berdiri tegak, membiarkan fakta berbicara untuk dirinya sendiri. Di dalam benaknya, Wulan bisa melihat kilas balik semua cemoohan, semua remehan, semua kalimat pedas yang pernah mereka lontarkan padanya. "Wulan itu cuma menghabiskan uangmu saja. Kamu tidak bisa menghasilkan, cuma jadi beban. Dasar wanita tidak punya ambisi, bisanya cuma bergantung." Kini, kata-kata itu seolah berbalik dengan kejam, menghantam wajah mereka sendiri dengan kekuatan yang berlipat ganda, menciptakan efek karma instan yang pahit. Budi adalah yang pertama bereaksi, meskipun reaksinya hanyalah sebuah gumaman tak percaya, hampir seperti erangan. "D20 unit," suaranya serak, nyaris tidak terdengar, seperti orang yang kehabisan napas. Ia melangkah mundur satu langkah kecil, tubuhnya sedikit gemetar, seolah baru saja melihat hantu yang muncul di hadapannya. Otaknya jelas sedang bekerja keras, mencoba menghubungkan Wulan yang ia kenal sebagai wanita rapuh dan pasif, yang hanya bisa mengurus rumah dan menghabiskan uang, dengan Wulan yang sekarang berbicara tentang puluhan unit properti di perumahan elit ini. Itu adalah sebuah diskoneksi yang terlalu besar, sebuah paradoks yang terlalu mencengangkan untuk diterima oleh nalar dangkalnya. Ibu Mirna akhirnya menemukan suaranya, meskipun nadanya kini penuh kecurigaan dan keraguan yang tak bisa ditutupi, jauh dari nada sombong dan angkuh sebelumnya. "Apa maksudmu, Wulan? Jangan bercanda. Mana mungkin. Kamu bisa membeli sebanyak itu? Dengan uang apa?"
Kamu kan? Ia menghentikan kalimatnya di tengah jalan, mencari kata yang tepat namun tak berani mengucapkannya secara langsung. Ada rasa takut terselip dalam suaranya, takut untuk mengungkit kembali status Wulan yang dulu ia cap sebagai miskin dan tidak berdaya. Karena kini ia mulai menyadari betapa salahnya penilaian itu. Wulan menatap lurus ke mata Ibu Mirna, pandangannya tanpa celah, tanpa sedikit pun keraguan. Maaf, Bu. Saya tidak punya waktu untuk bercanda. Saya serius, jawabnya tenang, suaranya tetap terkontrol dan berwibawa, seolah ia sedang menjelaskan proyek besar kepada kliennya. Setelah bercerai, saya menyadari betapa pentingnya kemandirian finansial. Setiap rupiah yang saya punya, termasuk sisa hasil penjualan aset-aset saya dulu yang tidak sempat kalian habiskan, ditambah hasil kerja keras dan investasi saya setelahnya, saya putar semuanya. Wulan mengayunkan tangannya, menunjuk ke arah seluruh area perumahan dengan gerakan yang luas dan meyakinkan, seolah ia adalah ratu di atas kerajaannya. Saya investasikan semuanya di sini. Sebenarnya sudah dari dulu, saat perumahan ini masih dalam tahap pembangunan awal, bahkan sebelum ada jalanan rapi dan taman secantik ini. Mata Budi dan Ibu Mirna mengikuti arah tangan Wulan, tatapan mereka terpaku pada hamparan perumahan yang luas itu. Mereka tahu betul, saat itu, harga tanah di sana memang masih sangat murah, hampir tak terjangkau bagi orang biasa. Tetapi siapa sangka Wulan punya visi dan keberanian sejauh itu, bahkan saat ia sedang berada di titik terendah hidupnya. Untungnya, lanjut Wulan, ada sedikit nada kepuasan dalam suaranya, namun tidak sampai terdengar merendahkan. Saya dapat harga spesial karena langsung borong banyak unit dan kapling saat itu. Pengembangnya juga sangat kooperatif melihat keseriusan saya dalam jangka panjang, dan bagaimana saya bisa melihat potensi besar di sini. Ia melihat tatapan mata mereka berubah. Dari syok, kini ada sedikit kilatan cemburu yang jelas terlihat, bahkan kekaguman yang tak rela di wajah mereka. Budi melangkah maju lagi, kali ini dengan raut wajah yang lebih serius, dan sedikit putus asa. Keringat dingin mulai membasahi pelipisnya, padahal udara tidak terlalu panas. Jadi, rumah yang ini. Ia menunjuk rumahnya yang megah dengan jari gemetar, suaranya nyaris berbisik, seolah takut mengganggu ketenangan yang tercipta. Ada ketakutan dalam nadanya, ketakutan akan kebenaran yang mulai terkuak, kebenaran yang akan menghantam ego besarnya. Wulan mengangguk pelan, senyum ironi kembali terukir di bibirnya, kali ini lebih jelas. Rumah yang kamu beli ini, Budi, adalah salah satu dari 20 unit yang sudah saya kembangkan dan pasarkan. Kalian tidak tahu saja, saya yang memilihkan lokasi strategisnya untuk pengembang, dan saya pula yang mengatur pemasarannya beberapa bulan lalu. Makanya unit ini cepat laku, ujarnya dengan nada datar, tanpa emosi, namun setiap kata terasa seperti tamparan keras di wajah Budi. Tentu saja, statusnya kini sudah jadi hak milikmu karena sudah kamu bayar lunas. Jadi tidak perlu khawatir, saya tidak akan mengusir kalian. Itu kan sudah jadi milikmu. Wulan menambahkan kalimat terakhir itu dengan nada yang sangat halus, hampir seperti lelucon internal. Sebuah kalimat yang terdengar menghibur namun sejatinya adalah pukulan telak yang meruntuhkan kebanggaan mereka. Ibu Mirna terhuyung, seolah baru saja disambar petir di siang bolong. Tangan kirinya spontan memegangi pagar rumah yang baru saja ia pamerkan, mencari pegangan untuk menopang tubuhnya yang tiba-tiba terasa lemas. Wajahnya pucat pasi, dan semua garis kerutan di wajahnya kini terlihat lebih dalam, mencerminkan kengerian yang ia rasakan. Ia menatap Wulan, matanya kosong, seolah-olah melihat monster alih-alih mantan menantunya. Ekspresinya yang tadinya penuh kesombongan, kini benar-benar hancur lebur, digantikan oleh rasa syok yang mendalam, ketidakpercayaan yang membabi buta, dan penyesalan yang teramat sangat. Penyesalan karena telah membuang permata yang ia kira hanya sebuah kerikil tak berguna. Tapi perlu diingat, Wulan melanjutkan, suaranya sedikit ia naikkan, menarik perhatian Budi dan Ibu Mirna sepenuhnya, seolah memberi penekanan pada setiap suku kata. Ia melipat tangannya di dada, tatapannya menyapu seluruh area perumahan itu dengan bangga. Status kalian di sini sekarang hanyalah salah satu penghuni di lingkungan yang sebagian besar adalah milik saya. Kata-kata Wulan, status kalian di sini sekarang hanyalah salah satu penghuni di lingkungan yang sebagian besar adalah milik saya, seolah menggantung di udara, memutar kembali jarum waktu dalam benak Budi dan Ibu Mirna.
Bagi mereka, Wulan adalah bayangan samar dari masa lalu yang ingin mereka kubur dalam-dalam. Seorang wanita yang mereka tinggalkan dengan keyakinan penuh bahwa ia akan hancur, terpuruk, dan tak berdaya. Mereka membayangkan Wulan hidup dalam kemiskinan dan penyesalan. Kini, bayangan itu berdiri di hadapan mereka, bukan sebagai hantu penyesalan yang menghantui, melainkan sebagai jelmaan kesuksesan yang tak terbayangkan dan sangat menampar ego mereka. Wulan sendiri merasakan gejolak aneh di dadanya. Bukan lagi sakit hati yang membakar, melainkan perpaduan antara kepuasan pahit atas pembalasan yang tak disengaja ini, dan rasa lega yang mendalam karena beban masa lalu seolah terangkat. Ia telah melewati neraka, ia telah diuji oleh api kesendirian dan keterpurukan, dan berdiri di sini sekarang adalah bukti nyata bahwa api itu tidak menghanguskannya, melainkan menempa dirinya menjadi baja yang lebih kuat, lebih berkilau, dan tak mudah patah. Ingatan Wulan melayang kembali ke hari-hari setelah perceraian. Ia ingat betul setiap detailnya. Aroma pengap ruang sidang, tatapan acuh tak acuh hakim, dan wajah Budi yang tampak lega seolah baru terbebas dari penjara. Ia ingat bagaimana ia melangkah keluar dari rumah yang dulunya ia beli dengan susah payah, mencicilnya sedikit demi sedikit dari gajinya, kini menjadi rumah asing yang penuh kenangan pahit. Ia hanya membawa sebuah ransel usang berisi beberapa potong pakaian dan sebuah amplop tipis berisi sisa uang dari penjualan perhiasan terakhirnya. Perhiasan itu, sebuah kalung emas peninggalan almarhum ayahnya, terpaksa ia jual diam-diam untuk menutupi biaya operasional rumah tangga yang terus membengkak, karena Budi selalu menguasai semua uang di rekening bersama mereka dan tak pernah mau memberitahu kemana perginya uang itu. Ia ingat dengan jelas tatapan mata Budi yang kosong dan sinis saat ia pergi, serta senyum kemenangan yang kejam di wajah Ibu Mirna. "Pergilah. Kami tidak butuh kamu lagi. Kamu itu hanya beban," teriak Ibu Mirna kala itu. Suaranya melengking diiringi tawa renyah yang menusuk jiwa. Wulan tidak punya tempat tujuan yang pasti. Ia sempat bimbang, ingin kembali ke Jakarta, ke dunia lamanya. Tapi harga sewa apartemen dan biaya hidup di sana jauh di luar jangkauannya yang kini tanpa pekerjaan tetap. Untungnya, Ningsih, sahabat karibnya sejak kuliah, yang selalu ada dalam suka dan duka, membuka pintu rumah kontrakannya lebar-lebar. Rumah Ningsih, sebuah kontrakan mungil dengan 2 kamar di sudut kota yang ramai dan sering banjir jika hujan deras, menjadi tempat Wulan meringkuk dalam kesedihan yang mendalam. Malam-malam yang panjang dihabiskannya dengan menangis tanpa suara di bantal, merenungi nasib yang terasa begitu kejam, dan menyalahkan diri sendiri atas semua keputusan yang ia ambil. "Ini bukan salahmu, Wulan," Ningsih selalu berkata, memeluknya erat, air mata ikut mengalir di pipinya. "Kamu sudah memberikan yang terbaik, bahkan lebih dari yang seharusnya. Mereka saja yang buta dan tidak tahu diri. Mereka tidak pantas mendapatkanmu." Ningsih, seorang guru honorer dengan penghasilan pas-pasan tapi punya hati seluas samudra, adalah malaikat penyelamat bagi Wulan. Ia menyemangati tanpa henti, mendengarkan setiap keluh kesah Wulan tanpa menghakimi, dan bahkan meminjamkan sedikit uang agar Wulan bisa menyambung hidup dan membeli kebutuhan pokok. Ningsih pula yang dengan sabar dan tegas memaksa Wulan untuk kembali melihat ke depan, untuk tidak tenggelam dalam lubang keputusasaan. "Kamu pintar, Wulan. Kamu punya otak yang brilian dan pengalaman kerja yang luar biasa. Jangan biarkan mereka merusak hidupmu lebih jauh lagi. Ini saatnya kamu bangkit." Kata-kata Ningsih perlahan menembus dinding keputusasaan Wulan. Dengan sisa-sisa kekuatan yang ia miliki, ia mulai mencari pekerjaan. Dengan resume yang kuat, catatan karir yang mengesankan, dan pengalaman sebagai manajer proyek di perusahaan multinasional terkemuka, Wulan tidak kesulitan mendapatkan posisi sebagai staf administrasi di sebuah perusahaan properti skala menengah di kota itu. Gajinya memang tidak seberapa, jauh di bawah posisi lamanya di Jakarta. Tapi itu adalah permulaan yang baru, sebuah tangga pertama menuju puncak. Wulan adalah tipe pekerja keras yang luar biasa, teliti, dan selalu ingin belajar hal baru. Ia menyerap setiap informasi tentang dunia properti seperti spons kering yang haus air. Ia mulai membaca semua dokumen proyek, memahami seluk-beluk siklus penjualan properti, menganalisis potensi pasar, dan bahkan mempelajari tren arsitektur terbaru. Suatu hari, ia melihat brosur pameran properti besar yang menawarkan diskon gila-gilaan untuk pembelian unit dalam jumlah banyak di sebuah perumahan baru yang masih dalam tahap awal pembangunan, Puri Kencana Residence.
Lokasinya memang agak di pinggir kota saat itu, belum banyak fasilitas umum dan masih banyak lahan kosong di sekitarnya. Namun Wulan melihat potensi besar pada rencana tata kota ke depannya, termasuk rencana pembangunan jalan tol baru dan pusat perbelanjaan. Malam itu, di kontrakan Ningsih yang sempit, Wulan tidak tidur. Ia menghabiskan malam-malamnya dengan meneliti data, menghitung risiko investasi sekecil apapun, dan membuat simulasi keuangan yang rumit. Ia mempelajari denah lokasi secara detail, membandingkan harga tanah mentah, dan bahkan memprediksi kenaikan nilai properti berdasarkan rencana pengembangan infrastruktur kota yang belum banyak diketahui publik. Dengan uang sisa penjualan perhiasannya yang hanya tinggal sedikit, ditambah keberanian yang ia kumpulkan dari dalam lubuk hatinya, Wulan mengambil keputusan berani yang akan mengubah jalan hidupnya. Ia mendekati Pak Arman, direktur pengembang saat itu, seorang veteran di dunia properti yang terkejut dengan keberanian seorang staf administrasi sepertinya. Pak Arman, saya ingin membeli 1 unit rumah di Puri Kencana Residence. Tapi saya juga tertarik dengan beberapa kapling di area belakang yang masih kosong, ujar Wulan dengan suara mantap, memaparkan visinya. Saya yakin, dalam beberapa tahun ke depan, area ini akan menjadi magnet baru bagi investor dan juga para pencari hunian. Pak Arman, seorang pria parubaya yang bijaksana, melihat kilatan ambisi, kecerdasan, dan tekad baja di mata Wulan. Ia terkesan dengan analisis mendalam Wulan tentang potensi pasar. Ia akhirnya memberikan harga khusus yang sangat menguntungkan untuk 1 unit rumah kecil dan beberapa kapling tanah di area yang belum populer, yang kemudian akan Wulan bayar secara bertahap dengan sisa tabungannya yang sangat minim dan pinjaman dari Ningsih yang percaya padanya tanpa syarat. Saya percaya pada instingmu, Nak Wulan, kata Pak Arman kala itu, sebuah kalimat yang menjadi penyemangat bagi Wulan. Itu adalah awal dari segalanya. Wulan bekerja siang malam tanpa henti. Selain pekerjaannya di kantor, ia juga belajar sendiri tentang desain interior sederhana untuk rumah-rumah mungil, pemasaran digital yang efektif, dan teknik negosiasi tingkat tinggi. Ia menyisihkan setiap rupiah dari gajinya, bahkan rela menghemat hingga hanya makan mie instan atau roti tawar agar bisa menabung lebih banyak. Ia juga menjual unit rumah pertamanya setelah 1 tahun, dengan keuntungan lumayan. Keuntungan itu tidak ia nikmati, melainkan ia putar kembali untuk membeli unit dan kapling lain di Puri Kencana Residence yang terus berkembang pesat sesuai prediksinya. 2 tahun berlalu dengan cepat, diiringi kerja keras, pengorbanan tanpa henti, dan tidur yang sangat minim. Wulan kini bukan lagi staf administrasi rendahan. Berkat ketekunan, dedikasi, dan insting bisnisnya yang tajam, ia berhasil naik jabatan menjadi manajer pemasaran senior di perusahaan yang sama. Ia memiliki tim sendiri, menangani proyek-proyek besar, dan mendapatkan gaji yang berkali-kali lipat dari sebelumnya. Unit-unit rumah yang ia beli dan kembangkan sudah terjual dengan keuntungan fantastis. Kapling-kapling tanahnya juga sudah ia bangun menjadi beberapa unit rumah kecil yang siap dijual atau disewakan. Bahkan beberapa di antaranya sudah dihuni oleh keluarga-keluarga baru. Wulan bahkan sudah memulai bisnis konsultan propertinya sendiri, yang mulai dikenal dan disegani di kalangan investor kecil dan menengah di kota itu. Ia tidak lagi tinggal di kontrakan sempit. Apartemen modernnya yang elegan di pusat kota menjadi saksi bisu perjalanan transformasinya, dari keterpurukan menjadi kesuksesan yang gilang gemilang. Wulan menatap Budi dan Ibu Mirna, yang masih mematung di depan rumah baru mereka. Rumah yang ternyata adalah bagian kecil dari kerajaan, properti miliknya. Senyum getir di bibirnya kini berangsur pudar sepenuhnya, digantikan oleh sorot mata tajam yang penuh keyakinan dan kelegaan. Ia sudah melewati masa terpuruknya. Kini, ia siap untuk babak baru dalam hidupnya. Babak di mana ia tak perlu lagi membuktikan apapun kepada siapapun, karena keberhasilannya telah berbicara lebih keras dari semua kata-kata, lebih nyata dari semua pameran kosong. Suasana di depan gerbang Puri Kencana Residence terasa mencekam, diselimuti keheningan yang tebal, hanya dipecah oleh debu yang menari di udara panas siang itu. Kata-kata Wulan, status kalian di sini sekarang hanyalah salah satu penghuni di lingkungan yang sebagian besar adalah milik saya, bergaung, memecah kesombongan yang menguar dari Budi dan Ibu Mirna seperti kaca yang pecah berderai menjadi ribuan keping. Wulan mengamati mereka dengan tenang, tanpa ekspresi berlebihan, namun matanya memancarkan ketegasan yang tak terbantahkan, seolah sedang menyaksikan sebuah drama yang sudah ia perkirakan akhirnya tiba.
Budi adalah yang paling terpukul. Wajahnya yang semula memerah karena bangga dan kepuasan diri kini berubah pucat pasi seketika. Seperti mayat hidup yang baru saja diangkat dari kubur. Mulutnya yang sempat menyeringai lebar, memamerkan keangkuhan, kini menganga tak percaya, dan rahangnya terkunci rapat, tak mampu membentuk kata. Ia mencoba berbicara, mengumpulkan sisa-sisa keberaniannya, tapi yang keluar hanyalah suara serak. Tetapi, bagaimana? Tangannya yang sempat menunjuk angkuh ke arah rumah barunya, seolah mengklaim dominasi, kini terjatuh lemas di sisi tubuhnya, seolah tak bertenaga lagi. Otaknya berputar keras, berasap, mencoba menghubungkan kembali kepingan realitas yang baru saja ia dengar. Wulan yang dulu ia anggap bodoh dan pasif, yang hanya bisa menghabiskan uang, kini adalah pemilik sebagian besar perumahan elit tempat ia baru saja membeli rumah impiannya dengan susah payah. Kekalahan itu terasa begitu telak, memukul harga dirinya hingga remuk redam, menempatkannya pada posisi yang paling rendah. Di sisi lain, Ibu Mirna menunjukkan reaksi yang jauh lebih dramatis. Wanita tua itu terhuyung mundur 2 langkah, tubuhnya sedikit goyah, seolah baru saja dipukul oleh kekuatan tak kasat mata. Tangannya mencengkeram erat pagar besi di depannya. Ruas-ruas jarinya memutih menahan beban tubuhnya yang tiba-tiba lemas, seolah mencari topangan untuk jiwanya yang terguncang hebat. Matanya melebar tak percaya, pupilnya membesar, menatap Wulan seolah melihat hantu yang muncul dari masa lalu yang kelam untuk menuntut balasan. Air muka angkuh yang selalu menghiasi wajahnya kini lenyap tak bersisa, digantikan oleh ekspresi syok yang mendalam, kebingungan yang membabi buta, dan kepanikan yang tak bisa ia sembunyikan. Ia menggeleng-gelengkan kepala berulang kali, bibirnya komat-kamit tanpa suara, mungkin merapal kata-kata penolakan atau kutukan dalam hati, mencoba menyangkal kenyataan pahit ini. Semua perkataan sinisnya tentang Wulan yang tidak bisa menghasilkan, cuma beban, dan wanita tak berguna, kini berbalik menghantamnya sendiri dengan kekuatan yang dahsyat, menohok tepat di ulu hati. Rasanya seperti mimpi buruk terburuknya yang menjadi kenyataan yang tak terbantahkan. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Ibu Mirna akhirnya berhasil mengeluarkan suara, meski sangat pelan, nyaris seperti desahan yang tertahan, penuh dengan keputusasaan. Matanya beralih liar dari Wulan ke rumah mewah di belakangnya, lalu menyapu pandangan ke seluruh area perumahan yang membentang luas di bawah sinar matahari. Ia tahu betul betapa mahalnya harga tanah di sana, apalagi unit-unit rumah yang sudah jadi dengan desain modern. Pikiran bahwa Wulan bisa memiliki 20 unit, angka yang fantastis dan tak masuk akal itu, benar-benar tak bisa ia terima. Itu berarti kekayaan Wulan jauh melampaui apa yang Budi dan Tania miliki, bahkan mungkin gabungan keduanya, berkali-kali lipat. Ketakutan akan bagaimana semua ini akan mempengaruhi status sosial mereka di mata tetangga dan kerabat mulai mencengkeramnya. Wulan hanya mengangkat bahu sedikit, sebuah gestur yang sangat santai, acuh tak acuh, namun penuh dengan makna tersirat. Apapun bisa terjadi, Bu, jika seseorang bekerja keras, memiliki visi, dan tahu bagaimana melihat peluang, jawabnya dengan nada tenang, tanpa ada sedikit pun nada mengejek atau meremehkan. Justru ketenangan itu yang membuat setiap perkataannya semakin menusuk, semakin tajam mengoyak kesombongan mereka. Ia tidak perlu meninggikan suara, tidak perlu berteriak untuk menunjukkan kekuatannya. Ketenangannya justru menjadi senjata paling mematikan, yang membuat mereka merasa semakin kecil dan tak berdaya. Budi, yang kini mulai sedikit pulih dari syoknya, meski wajahnya masih menyimpan rona pucat dan matanya tampak kosong, mencoba mencari celah. Ada campuran amarah dan keputusasaan dalam suaranya yang parau. Tapi kenapa kamu tidak pernah bilang apa-apa? Tanyanya, nada suaranya mengandung sedikit tuduhan dan rasa dikhianati, seolah Wulan telah melakukan kesalahan. Kenapa kamu merahasiakan ini dari kami? Bukankah kita dulu suami istri? Wulan menatap Budi lurus di matanya. Ada sedikit kekecewaan yang tersirat jelas di sorot matanya. Namun bukan kekecewaan yang menyakitkan, melainkan kekecewaan terhadap kebodohan mereka. Buat apa, Budi? Tanyanya balik, retoris, nadanya kini sedikit lebih tajam. Dulu, setiap kali saya mencoba bicara tentang keuangan, tentang investasi, atau tentang masa depan bersama, kalian selalu meremehkanku. Kalian bilang saya kuno, tidak ambisius, terlalu perhitungan, bahkan menyuruh saya hanya diam di rumah. Wulan menghela napas pelan,
seolah mengingat luka lama. Bahkan saat saya mencoba menabung untuk masa depan kita, kalian selalu menganggapnya sebagai kekikiran atau tindakan yang tidak perlu. Kalian selalu bilang, uang itu untuk dinikmati, Wulan, bukan ditumpuk. Ia menirukan nada suara Ibu Mirna kala itu. Lagi pula, saat itu saya memang tidak ingin pamer. Saya hanya fokus membangun kembali hidup saya, sehelai demi sehelai, bata demi bata. Dan sepertinya, kalian juga tidak terlalu peduli, kan? Kalian terlalu sibuk dengan kehidupan baru kalian, dengan kebahagiaan semu yang kalian pawarkan. Kalimat terakhir Wulan adalah pukulan telak yang membuat Budi dan Ibu Mirna semakin terpuruk. Budi menunduk, tak mampu membalas tatapan Wulan. Rasa malu kini membakar pipinya. Ibu Mirna terdiam 1000 bahasa, menatap kosong ke arah jalan, tubuhnya masih sedikit bergetar. Kebanggaan mereka, yang baru saja mereka pamerkan dengan megah, kini telah hancur lebur di hadapan pemilik aslinya. Rumah yang tadinya mereka anggap sebagai simbol kesuksesan, kini terasa seperti monumen kebodohan dan kesombongan mereka sendiri. Mereka menyadari, di balik semua cemoohan dan hinaan mereka, Wulan telah diam-diam membangun kerajaannya sendiri, jauh lebih besar, lebih kokoh, dan lebih berharga dari apa yang pernah mereka impikan atau capai. Maaf, saya harus pergi, kata Wulan memecah keheningan yang canggung, nadanya kembali datar dan profesional. Pak Arman sudah menunggu. Urusan 20 unit ini tidak bisa ditunda lebih lama. Wulan memberikan senyuman kecil, kali ini lebih tulus dan tanpa beban. Senyum seorang pemenang sejati yang tidak perlu berteriak tentang kemenangannya. Ia membalikkan badan, melangkah dengan pasti dan anggun menuju pos satpam, meninggalkan Budi dan Ibu Mirna yang masih mematung, terperangkap dalam gemuruh ego mereka yang runtuh di tengah teriknya matahari, dengan pandangan mata yang kosong penuh penyesalan. Wulan melangkah meninggalkan Budi dan Ibu Mirna yang masih mematung, seolah patung garam yang terbuat dari kesombongan yang hancur, terjemur di bawah terik matahari Batang, Jawa Tengah. Ia tidak menoleh ke belakang. Tak ada keinginan sedikit pun untuk melihat lebih lama kehancuran mereka. Rasa lega dan kepuasan yang mendalam mengalir dalam dirinya, bukan karena ia menikmati penderitaan mereka, melainkan karena ia akhirnya bisa menutup babak kelam itu dengan bukti nyata dari ketekunan dan keberhasilannya. Ini bukan tentang membalas dendam yang picik, ini tentang kebebasan sejati dari bayang-bayang masa lalu yang pahit, dari label-label merendahkan yang pernah melekat padanya. Setibanya di pos satpam, Wulan mengangguk ramah pada petugas yang sigap membukakan gerbang kecil khusus pejalan kaki. Pak Arman sudah datang, tanyanya, suaranya kembali profesional, seolah baru saja menyelesaikan sebuah negosiasi penting. Sudah, Bu Wulan. Beliau sudah menunggu di ruang marketing, jawab satpam dengan hormat, gesturnya menunjukkan betapa Wulan adalah orang penting di area tersebut, bukan sekadar pengunjung biasa. Wulan berjalan menyusuri jalan paving block yang rapi, menuju bangunan kantor pemasaran Puri Kencana Residence yang modern. Arsitektur minimalis dengan dominasi kaca dan baja mencerminkan visi progresif pengembang. Di dalam benaknya, ia kembali memutar kepingan-kepingan memori, fragmen-fragmen masa lalu yang membentuk dirinya yang sekarang. 2 tahun lalu, ketika ia pertama kali menginjakan kaki di kantor ini sebagai staf administrasi yang baru direkrut, segalanya terasa begitu asing dan berat. Meja kerjanya yang kecil dan tersudut, tumpukan berkas yang tak ada habisnya, suara mesin fotokopi yang bising, dan gaji pas-pasan adalah realitas barunya setelah dulu terbiasa dengan kantor mewah dan gaji 6 digit. Namun, Wulan melihat lebih dari sekadar pekerjaan rendahan. Ia melihat peluang, celah yang bisa ia manfaatkan. Setiap berkas penjualan yang ia ketik, setiap data pembeli yang ia input, setiap presentasi proyek yang ia siapkan untuk manajer, adalah informasi berharga tentang denyut nadi pasar properti di kota itu. Ia belajar tentang harga tanah per meter persegi, biaya pembangunan per tipe unit, margin keuntungan yang realistis, dan strategi pemasaran yang efektif di era digital. Malam harinya, di kontrakan Ningsih yang sering bising karena tetangga, ia akan menghabiskan waktu berjam-jam untuk menganalisis data, membuat simulasi keuangan rumit di laptopnya yang tua, dan membaca buku-buku investasi properti yang ia pinjam dari perpustakaan kota, atau bahkan mengunduh jurnal-jurnal ekonomi dari internet. Ide untuk berinvestasi di Puri Kencana Residence muncul saat ia tak sengaja melihat master plan perumahan itu. Saat itu, Puri Kencana masih berupa lahan kosong luas, gersang,
dengan beberapa fondasi yang baru dicor dan tiang pancang yang menancap. Lokasinya memang agak jauh dari pusat kota, terkesan terpencil, namun Wulan melihat potensi luar biasa pada rencana tata kota ke depannya. Ada rumor pembangunan jalan lingkar baru yang akan mempermudah akses, dan pengembangan kawasan industri berskala besar di dekatnya. Ia tahu, dengan visinya yang tajam, dalam beberapa tahun, lokasi ini akan menjadi primadona bagi para pencari hunian dan investor. Ini adalah waktu yang tepat untuk masuk. Dengan sisa tabungan yang ia miliki, yang sebenarnya tidak seberapa, hanya cukup untuk uang muka sebuah motor, Wulan memberanikan diri menemui Pak Arman, Direktur Utama Pengembang. Pak Arman, seorang pria parubaya dengan kacamata tebal, rambut mulai memutih di pelipis, dan pembawaan tenang namun berwibawa. Awalnya skeptis dan sedikit terkejut dengan seorang staf administrasi yang ingin membahas investasi properti skala besar. Namun, Wulan tidak menyerah. Ia mempersiapkan diri dengan matang. Dengan data dan grafik di tangan, ia mempresentasikan analisisnya yang mendalam tentang potensi lokasi, proyeksi kenaikan harga properti berdasarkan rencana infrastruktur, dan bahkan strateginya untuk memasarkan unit-unit di masa depan. Wulan berbicara dengan begitu yakin, penuh data, dan dengan argumen yang solid, layaknya seorang konsultan profesional yang berpengalaman puluhan tahun. Saya ingin membeli beberapa kapling tanah di bagian belakang, Pak. Dan jika memungkinkan, 1 atau 2 unit rumah tipe kecil yang belum dibangun, kata Wulan kala itu, suaranya sedikit bergetar karena gugup dan takut ditolak, namun sorot matanya penuh tekad yang tak tergoyahkan. Saya percaya pada visi Anda untuk perumahan ini, Pak Arman. Dan saya ingin menjadi bagian dari pertumbuhan ini, bukan hanya sebagai karyawan, tapi sebagai investor. Pak Arman terkesan. Ia melihat potensi lebih dari sekadar pembeli biasa. Ia melihat seorang investor cerdas dengan insting bisnis yang tajam, seorang wanita muda yang berani mengambil risiko dan memiliki pemahaman mendalam tentang pasar. Ia akhirnya menyetujui harga khusus yang sangat menguntungkan untuk Wulan, memberikan fleksibilitas pembayaran bertahap yang memungkinkan Wulan untuk mencicil meskipun dengan dana terbatas, dan bahkan menawarkan bimbingan informal tentang seluk-beluk bisnis properti, berbagi pengalamannya. Hubungan mereka berkembang melampaui atasan bawahan, menjadi semacam mentor murid, atau bahkan rekan strategis. Wulan tak menyia-nyiakan kesempatan itu. Dengan uang pinjaman tanpa bunga dari Ningsih yang percaya padanya tanpa syarat, dan semua sisa tabungannya, ia mulai berinvestasi. Ia bekerja lebih keras lagi di kantor, menabung setiap rupiah gajinya. Ia menjual unit pertamanya setelah setahun. Keuntungannya ia putar kembali untuk membeli unit yang lebih besar dan kapling lain di Puri Kencana Residence. Ia juga mulai membangun rumah-rumah kecil di kapling yang ia beli, mengawasi sendiri pembangunannya di akhir pekan, belajar detail tentang material dan konstruksi, bahkan ikut terjun langsung berdiskusi dengan mandor. Seiring berjalannya waktu, portofolio propertinya di Puri Kencana Residence terus bertambah, satu persatu, hingga mencapai 20 unit seperti yang ia sebutkan tadi. Ia juga naik jabatan di perusahaan, membuktikan kemampuannya bukan hanya sebagai investor ulung, tapi juga sebagai profesional di bidangnya yang kompeten. Wulan kini berdiri di depan pintu ruang marketing. Ia menarik napas dalam, memantapkan diri. Ada rasa bangga yang memenuhi dadanya, sebuah kebanggaan yang ia peroleh dengan keringat, air mata, dan pengorbanan. Ini bukan lagi Wulan yang dulu, yang menunduk malu dan merasa tidak berdaya di hadapan mantan suami dan ibu mertua. Ia adalah Wulan yang baru, yang bangkit dari abu kehancuran, yang membangun kerajaannya sendiri dengan tangan sendiri, tanpa bergantung pada siapapun. Ia membuka pintu dan melangkah masuk dengan langkah mantap. Ruangan itu luas dan modern. Didominasi warna putih bersih dengan sentuhan kayu, dan jendela besar yang menghadap langsung ke arah perumahan yang kini hijau dan ramai. Pak Arman sudah duduk di meja bundar kaca, beberapa dokumen penting tersebar di depannya. Pria parubaya itu tersenyum hangat saat melihat Wulan. Wulan, tepat waktu sekali, sapanya ramah, mengulurkan tangan untuk berjabat. Genggaman tangannya kuat dan penuh kepercayaan. Silakan duduk. Kita akan selesaikan urusan 20 unit ini. Sebentar lagi ada pembeli yang akan melihat unit yang tersisa. Wulan membalas senyuman Pak Arman, sebuah senyum yang kini benar-benar tulus dan tanpa beban. Di luar sana,
Budi dan Ibu Mirna mungkin masih berdiri beku dalam ketidakpercayaan dan penyesalan. Tapi di sini, di balik pintu kantor ini, Wulan sedang meresmikan babak baru kehidupannya. Sebuah babak yang ia bangun dengan keringat, air mata, dan tekad baja yang tak tergoyahkan. Kemenangan ini terasa jauh lebih manis karena ia tahu persis betapa berat perjuangan untuk mencapainya. Wulan duduk dengan anggun di hadapan Pak Arman, meja bundar kaca yang berkilau memisahkan mereka. Aroma kopi yang baru diseduh samar-samar tercium di udara, bercampur dengan bau kertas baru dari tumpukan dokumen yang menumpuk rapi di hadapan mereka. Sinar matahari pagi yang lembut menembus jendela besar yang menghadap langsung ke deretan rumah-rumah di Puri Kencana Residence yang sudah berdiri kokoh. Beberapa di antaranya sudah dengan mobil terparkir rapi di garasinya yang modern. Setiap bangunan itu adalah bukti nyata dari visi, kerja keras, dan ketekunan yang ia tanamkan. Rasa lelah yang dulu sering menghantuinya kini berganti dengan kepuasan yang mendalam. "Bagaimana kabar proyek baru kita di area selatan, Wulan?" tanya Pak Arman, memecah keheningan yang nyaman, suaranya tenang dan penuh perhatian. Ia tidak pernah memperlakukan Wulan hanya sebagai karyawan atau investor semata, melainkan sebagai seorang kolega, bahkan lebih dari itu, sebagai seorang strategis yang sangat ia hargai dan percayai. Wulan telah membuktikan bahwa ia adalah aset yang tak ternilai bagi perusahaannya. "Cukup menjanjikan, Pak," jawab Wulan, tersenyum tipis. Wajahnya memancarkan profesionalisme dan keyakinan. "Analisis pasar kami menunjukkan potensi kenaikan nilai hingga 15% dalam 2 tahun ke depan, terutama dengan adanya rencana pembangunan akses tol baru yang akan melewati sana. Saya sudah siapkan proposal strategis untuk fase berikutnya, lengkap dengan skema pembiayaan dan target pasar yang baru." Ia menyerahkan sebuah flash drive kecil kepada Pak Arman. Pak Arman mengangguk puas, menggaruk dagunya yang sudah sedikit beruban. "Saya tidak meragukan instingmu, Wulan. Kamu memang yang terbaik di bidang ini, tidak ada duanya." Ia mengambil pena dari saku jasnya yang mahal, lalu menunjuk tumpukan berkas di depannya. "Tapi untuk hari ini, mari kita fokus pada yang satu ini dulu." Ia mendorong tumpukan berkas legal yang cukup tebal itu ke arah Wulan. "Ini adalah berkas serah terima unit yang terakhir, Wulan. Dengan ini, ke-20 unit properti di Puri Kencana Residence yang atas namamu, sudah resmi dan sepenuhnya milikmu. Semua proses legalitasnya sudah rampung." Wulan merasakan getaran halus di tangannya saat menerima berkas itu. Bukan karena gugup, tapi karena rasa haru yang meluap, bercampur dengan kebanggaan yang luar biasa. 20 unit. Sebuah angka yang dulu terasa seperti mimpi di siang bolong. Sebuah angan-angan yang mustahil digapai oleh seorang wanita yang baru saja dicampakkan dan jatuh miskin. Kini, angka itu menjadi kenyataan yang tercetak rapi di atas lembaran-lembaran kertas resmi ini, lengkap dengan tanda tangan notaris dan cap basah. Ia teringat Ningsih, sahabatnya, yang selalu menjadi support sistem terkuatnya, yang percaya padanya bahkan ketika ia sendiri meragukan dirinya. Ia teringat setiap malam tanpa tidur, setiap porsi mie instan yang menjadi santapan rutinnya, setiap hinaan dan remehan yang ia telan mentah-mentah dari mantan suami dan ibu mertuanya. Semua pengorbanan itu, semua luka itu, terbayar lunas di momen ini. Dan ini, Pak Arman melanjutkan, mendorong sebuah dokumen lain yang lebih tebal, dokumen perjanjian kerjasama yang baru. Matanya menatap Wulan dengan serius. "Beberapa developer lain sudah mulai mengincar area ini, Wulan. Mereka melihat potensi besar yang berhasil kamu dan timmu kembangkan. Tapi saya yakin dengan visimu, dan saya ingin kamu mengambil peran lebih besar di perusahaan ini. Bagaimana jika kamu menjadi direktur pengembangan properti untuk proyek-proyek kami selanjutnya? Tidak hanya di Puri Kencana, tapi juga di seluruh portfolio perusahaan kami, termasuk proyek-proyek di luar kota." Wulan menatap Pak Arman, terkejut bukan main. Meskipun ia sudah naik jabatan dan perannya sebagai manajer pemasaran senior sangat signifikan, tawaran ini adalah sebuah lompatan yang sangat besar. Ini berarti ia akan menjadi salah satu petinggi inti perusahaan, memiliki kendali penuh atas perencanaan dan eksekusi proyek-proyek bernilai miliaran rupiah. Tangannya yang memegang berkas kepemilikan 20 unit properti itu sedikit bergetar lagi. "Saya tidak menyangka, Pak." Wulan akhirnya bersuara, suaranya sedikit bergetar, bukan karena ketidakpercayaan pada kemampuannya,
melainkan karena besarnya tanggung jawab yang akan ia emban. Pak Arman tersenyum lembut, senyum seorang ayah yang bangga pada anaknya. Saya sudah melihat potensimu sejak awal, Wulan. Kamu punya intuisi bisnis yang tajam, kecerdasan di atas rata-rata, dan yang paling penting, keberanian untuk mengambil risiko yang terukur serta tekad yang tak tergoyahkan. Kamu membangun kerajaanmu sendiri dari nol, bahkan saat kondisimu terpuruk. Itu adalah kualitas yang sangat langka dan berharga yang tidak bisa diajarkan di universitas manapun. Wulan mengambil napas dalam-dalam, menghela napas lega, merasakan beban masa lalu benar-benar terangkat dari pundaknya. Ini adalah puncak dari segala perjuangannya, validasi atas semua pilihannya. Ia telah membuktikan dirinya bukan hanya sebagai investor yang cerdas, tapi juga sebagai pemimpin yang cakap dan visioner. Ia mengulurkan tangannya pada Pak Arman, membalas jabat tangan kuatnya. Saya terima tawaran Bapak, katanya, senyum tulus mereka sempurna di bibirnya, senyum kemenangan yang sebenarnya. Saat Wulan dan Pak Arman sibuk dengan proses tanda tangan berkas, diskusi proyek masa depan, dan perayaan kecil atas pencapaian ini, pintu ruang marketing terbuka dengan sedikit suara derit. Seorang staf pria muda masuk dengan langkah tergesa-gesa. Raut wajahnya menunjukkan sedikit kebingungan bercampur panik. Maaf, Pak Arman, Bu Wulan, katanya, sedikit ngos-ngosan, napasnya tersengal. Ada insiden kecil di depan. Tampaknya mantan suami Bu Wulan dan ibunya masih di sana. Mereka terlihat sangat terkejut dan sedikit membuat keributan. Mereka berteriak-teriak tidak percaya dan menuduh Bu Wulan berbohong. Pak Arman melirik Wulan, sedikit mengernyit. Ada guratan khawatir di dahinya. Keributan? Tanyanya. Nada suaranya mengindikasikan ketidaksukaan akan situasi yang tidak profesional. Wulan hanya tersenyum tipis, matanya sedikit geli. Biarkan saja, Pak. Mungkin mereka hanya belum percaya dengan apa yang baru saja mereka lihat. Biar saja mereka memprosesnya. Staf itu mengangguk kaku, lalu berbalik hendak keluar. Namun, sebelum ia sempat menutup pintu sepenuhnya, sebuah suara keras, melengking penuh keputusasaan dan penolakan, terdengar jelas dari arah luar, menggaung di area parkir kantor. Ini tidak mungkin. Aku yakin Wulan cuma mengaku-ngaku. Dia mana bisa punya uang sebanyak itu? Itu pasti hasil curian atau pembohongan. Itu suara Ibu Mirna, disusul dengan suara Budi yang mencoba menenangkannya namun juga terdengar frustrasi. Wulan dan Pak Arman saling pandang. Pak Arman mengangkat alisnya, seolah meminta penjelasan lebih lanjut mengenai tingkat keributan ini. Wulan hanya menghela napas, sebuah senyum kecil terbentuk di bibirnya. Ia tahu, drama ini belum berakhir. Ego Budi dan Ibu Mirna terlalu besar untuk menerima kenyataan pahit yang baru saja mereka hadapi. Mereka akan mencari cara untuk menyangkalnya, untuk membalikkan fakta. Dan Wulan, dengan keyakinan penuh akan posisinya dan keberhasilannya, siap untuk menghadapi putaran berikutnya, apapun yang akan terjadi. Suara melengking Ibu Mirna, yang menuduh Wulan berbohong dan mencuri, menembus dinding kaca ruang pemasaran Puri Kencana Residence, mengoyak ketenangan di dalamnya. Bagi Wulan di dalam, itu hanyalah sebuah gumaman yang bisa diabaikan, namun di luar, teriakan itu adalah ledakan frustrasi dan penolakan keras terhadap kenyataan. Wulan hanya menghela napas, tatapannya beralih dari Pak Arman keluar jendela, di mana ia bisa samar-samar melihat siluet Budi dan Ibu Mirna yang masih berdiri di dekat gerbang masuk perumahan. Gestur tangan mereka tampak kalut, seolah sedang berdebat sengit. Sebuah senyum tipis, kali ini sedikit mengandung rasa geli dan ironi, terukir di bibirnya. Ia sudah menduga reaksi histeris seperti ini dari mantan mertuanya. Maaf, Wulan, ujar Pak Arman, sedikit tidak enak hati, dahinya berkerut. Saya tidak menyangka akan ada keributan seperti ini di depan kantor. Haruskah saya meminta keamanan untuk mengurusnya? Tidak apa-apa, Pak. Biarkan saja mereka, jawab Wulan santai, kembali fokus pada dokumen-dokumen di depannya seolah tidak terjadi apa-apa. Mungkin mereka hanya butuh waktu untuk menerima kenyataan pahit itu. Suaranya tenang, penuh kendali. Sebuah kontras nyata dengan kekacauan emosi di luar sana. Di luar kantor, di bawah terik matahari batang yang mulai meninggi dan menyengat kulit, Budi dan Ibu Mirna masih bergulat dengan kebenaran yang baru saja menghantam mereka bagai badai.
Ibu Mirna terus berbicara sendiri, meluapkan amarah, rasa tidak percaya, dan harga diri yang terluka parah. Mana mungkin? Dia itu siapa? Cuma mantan menantu yang kita buang begitu saja. Wanita tidak berguna. Uangnya dari mana? Pasti bohong. Jangan-jangan dia menipu Pak Arman itu, seru Ibu Mirna histeris. Suaranya parau karena terus berteriak dan menunjuk-nunjuk ke arah kantor pemasaran dengan jari telunjuknya yang kurus dan bergetar. Wajahnya merah padam, urat lehernya menegang. Budi, meskipun masih dalam kondisi syok yang mendalam, mencoba untuk berpikir jernih di tengah badai emosi ibunya. Ia meraih tangan Ibu Mirna, mencoba menenangkan. Tapi, Bu, kalau memang dia bohong, kenapa Pak Arman mau saja? Dia kan direktur besar. Tidak mungkin tertipu begitu saja oleh Wulan. Budi mencoba menarik tangan ibunya agar tidak semakin menjadi pusat perhatian. Beberapa petugas keamanan mulai mendekat, tampak cemas dan sesekali melirik ke arah mereka dengan pandangan ingin tahu. Tidak mungkin. Dia itu licik. Budi, aku tahu dia, tuduh Ibu Mirna lagi. Matanya menyala-nyala penuh kebencian dan rasa cemburu yang membara, seolah Wulan adalah dalang di balik semua kesengsaraan mereka. Mungkin dia menjual diri pada Pak Arman. Atau dia mencuri uang dari perusahaan lama itu. Aku tidak percaya Wulan bisa punya uang sebanyak itu dengan cara jujur. Raut wajah Budi mengeras mendengar tuduhan keji ibunya. Sebuah desiran kemarahan muncul dalam dirinya. Jangan bicara sembarangan, Bu. Wulan tidak seperti itu. Aku memang membencinya, tapi dia bukan wanita murahan atau pencuri. Meskipun ia membenci Wulan karena kemiskinannya, dulu dan keengganannya untuk berfoya-foya, Budi tahu bahwa Wulan adalah wanita yang sangat menjunjung tinggi integritas dan kejujuran. Tuduhan itu terlalu jauh dan tidak masuk akal baginya. Namun, ia tidak bisa memungkiri bahwa pikirannya sendiri juga dipenuhi tanda tanya besar. Bagaimana Wulan bisa secepat ini bangkit? Dari mana semua uang itu? Apakah ia melewatkan sesuatu yang besar? Tiba-tiba, sebuah ide licik dan penuh kesombongan muncul di benak Ibu Mirna. Matanya yang tadinya penuh kemarahan kini berbinar, seolah menemukan celah dan cara untuk membalikkan keadaan. Senyum sinis perlahan muncul di bibirnya. Budi, aku tahu. Ini pasti akal-akalan Wulan saja. Dia kan pintar bicara dan cerdik. Mungkin dia cuma pura-pura punya banyak unit agar kita iri dan merasa rendah. Atau dia cuma broker yang sedang mengurus penjualan, bukan pemilik asli. Dia hanya ingin pamer dan membuat kita malu. Budi mengerutkan kening, mencoba mencerna ide ibunya. Tapi, Bu, dia bilang, milik saya. Pak Arman juga sepertinya percaya padanya. Itu cuma kata-kata, Budi. Kata-kata kosong. Desak Ibu Mirna, kembali bersemangat dan percaya diri. Kita harus buktikan bahwa kita juga sukses. Bahkan lebih sukses dari dia. Kita tidak boleh kalah dengan dia. Kita tunjukkan bahwa kita juga mampu membeli rumah mewah di perumahan ini. Bahkan lebih dari itu. Budi, kita panggil semua teman dan kerabat kita. Semua kenalan yang pernah meremehkan kita. Kita adakan pesta syukuran rumah baru yang megah dan mewah. Kita undang mereka semua ke sini. Kita pamerkan rumah ini, tunjukkan semua isinya, dan buktikan siapa yang sebenarnya sukses, siapa yang punya status sosial lebih tinggi. Budi terdiam sejenak. Ide itu, meskipun terdengar dangkal dan hanya untuk pamer, seolah menawarkan pelampiasan bagi ego mereka yang terluka parah. Setidaknya, mereka bisa menunjukkan kepada orang lain bahwa mereka tetap berada di atas, bahwa mereka adalah pemenang dalam hidup ini. Mereka akan mengundang Tania juga, memamerkan kebahagiaan keluarga baru mereka. Tapi, Bu, Tania bagaimana? Dia kan tidak tahu masalah ini. Dan bukankah itu terlalu berlebihan? Nanti aku yang bicara dengan Tania. Bilang saja ini ideku untuk merayakan kebahagiaan kita, merayakan kesuksesanmu. Tania pasti setuju. Lagi pula, kita sudah punya rumah besar dan mewah ini, kan? Masa tidak dirayakan dengan pantas? Kita adakan syukuran besar-besaran. Open house yang meriah. Ibu Mirna tersenyum licik, membayangkan wajah terkejut dan iri Wulan saat melihat keramaian pesta mereka, dan bagaimana Wulan akan merasa kecil lagi.
Wulan itu hanya bisa memamerkan kertas-kertas. Kita pamerkan kemewahan nyata. Dia akan tahu rasa. Dia akan menyesal sudah meninggalkanmu. Budi mengangguk perlahan. Rasa malu, dendam, dan keinginan untuk membuktikan diri bercampur aduk dalam benaknya. Ia ingin membalas Wulan, ingin melihatnya kembali pada posisi yang lebih rendah dari dirinya. Rencana ini, meskipun penuh kesombongan dan didasari oleh motivasi yang salah, terasa seperti satu-satunya cara untuk mengembalikan martabatnya yang runtuh. Mereka berdua pun melangkah menjauh dari gerbang, meninggalkan area kantor, sibuk merancang strategi pameran kemegahan yang mereka yakini akan menampar balik Wulan dengan keras. Mereka tidak tahu bahwa Wulan sudah selangkah bahkan 1000 langkah di depan mereka, dan permainan yang baru saja mereka mulai ini adalah arena yang Wulan kuasai sepenuhnya. Keputusan untuk mengadakan pesta syukuran diumumkan dengan semangat membara oleh Ibu Mirna begitu ia dan Budi tiba kembali di rumah baru mereka di Puri Kencana Residence. Meskipun sempat limbung dan pucat pasi karena pengakuan Wulan, kini energi Ibu Mirna kembali memuncak, digantikan oleh obsesi untuk membalikkan keadaan. Ruang keluarga yang luas. Dengan sofa empuk berwarna krem, meja kopi marmer, dan televisi layar datar besar yang menempel di dinding, menjadi saksi bisu rencana licik ini. Ia mondar-mandir, gesturnya dramatis, membayangkan dengan detail bagaimana wajah Wulan akan terkejut dan iri ketika melihat keramaian dan kemewahan di rumah barunya. "Ini kesempatan kita, Budi," serunya, matanya berbinar penuh perhitungan, mirip seorang jenderal yang sedang menyusun strategi perang. "Kita undang semua kenalan kita, semua kolega bisnismu dan Tania, dan terutama mereka yang dulu meremehkan kita. Mereka yang pernah bilang kamu tidak akan sukses. Tunjukkan pada mereka bahwa kita hidup jauh lebih baik, jauh lebih makmur, dan jauh lebih bahagia tanpa Wulan." Suaranya terdengar lantang, penuh kemenangan yang belum terjadi. Budi hanya mengangguk pelan, sesekali memijat pelipisnya. Ada sedikit keraguan yang masih mengganjal di hatinya. Ia tahu pesta ini lebih tentang pembuktian diri, pelampiasan ego, dan pembalasan dendam daripada syukuran tulus atas berkah. Ia merasa kosong di tengah hiruk pikuk rencana ibunya. Namun, ego yang terluka parah pagi tadi, dan rasa malu yang mendalam, lebih kuat dari suara hati nuraninya. Ia juga ingin melihat Wulan menyesal, ingin mengembalikan harga dirinya yang runtuh. "Tapi Bu, Tania, bagaimana dengan Tania?" tanya Budi, sedikit khawatir. Tania, istri barunya, adalah wanita modern, praktis, dan cenderung pragmatis dalam masalah keuangan. Ia mungkin tidak terlalu suka dengan ide pamer yang berlebihan dan pemborosan yang tidak perlu. Tania lebih suka efisiensi dan investasi yang jelas untungnya. "Serahkan Tania padaku," jawab Ibu Mirna dengan senyum licik yang penuh keyakinan. "Akan kubilang ini demi kesuksesan bisnismu juga, Budi. Ini adalah strategi. Pesta ini bisa jadi ajang networking yang bagus, memperluas koneksi, dan membangun citra profesionalmu sebagai pengusaha sukses di bidang logistik. Siapa tahu ada investor yang tertarik." Dan benar saja, sore harinya, Ibu Mirna dengan lihai membujuk Tania di dapur, sambil pura-pura membantu menyiapkan makan malam. "Tania sayang, ini adalah momen penting untuk Budi. Semua rekan bisnisnya, para investor potensial, bahkan klien-klien penting, akan datang. Ini bukan sekadar syukuran rumah biasa. Ini juga ajang pamer kekuatan finansial kita di mata publik. Bukankah itu bagus untuk bisnismu juga, yang juga bergerak di bidang logistik? Kalian bisa menemukan banyak koneksi di sini." Tania, yang memang ambisius, sangat mendukung Budi, dan menyukai kemewahan, meskipun sedikit mengernyitkan dahi mendengar skala pesta yang begitu besar dan biaya yang akan dikeluarkan. Ia memang menyukai kemewahan, tapi ia lebih pragmatis dalam pengeluaran. Namun, demi Budi dan citra mereka sebagai pasangan sukses, ia akhirnya setuju, rela mengesampingkan keraguannya. "Baiklah, Bu. Tapi kita harus pastikan semuanya terlihat berkelas, bukan sekadar pamer," kata Tania, memberi syarat. Persiapan pun dimulai dengan gegap gempita yang penuh semangat. Ibu Mirna mengambil alih kendali penuh, mengabaikan saran Tania untuk efisiensi. Vendor catering mewah, yang terkenal dengan hidangan Nusantara dan Western yang lezat, langsung dipesan. Dekorasi bunga segar nan mahal memenuhi setiap sudut ruangan,
dari ruang tamu hingga teras belakang. Daftar tamu diperpanjang hingga mencakup hampir seluruh kenalan mereka di kota Batang, termasuk beberapa kerabat jauh yang dulunya sering kasihan pada Wulan, para tetangga lama mereka di kompleks perumahan sederhana, dan tentu saja, teman-teman arisan Ibu Mirna yang gemar bergosip. Undangan pun disebar melalui pesan singkat pribadi dan unggahan di media sosial, menampilkan foto-foto rumah baru yang megah itu dengan pencahayaan terbaik. Pastikan semua tahu kita pindah ke Puri Kencana Residence. Perintah Ibu Mirna kepada Budi, suaranya seperti panglima perang. Tulis besar-besar di undangan. Dan buatlah kalimat yang menarik, yang menunjukkan betapa suksesnya kita sekarang. Tulis di undangan bahwa, syukuran ini diadakan sebagai rasa syukur atas berkat dan kemewahan yang telah Tuhan berikan pada keluarga kami yang berbahagia di Puri Kencana Residence. Ibu Mirna tersenyum puas membayangkan reaksi para penerima undangan. Budi pun sibuk mengurus undangan. Ia bahkan secara khusus mengirimkan undangan cetak yang elegan kepada Ningsih, sahabat Wulan, dengan alamat rumah Ningsih yang lama. Ia berharap Ningsih akan menyampaikan berita pesta ini kepada Wulan, atau bahkan Wulan akan melihat undangan itu sendiri. Ini adalah bagian dari rencana mereka yang lebih besar, memastikan Wulan tahu tentang pesta itu, dan mungkin terprovokasi untuk datang dan menyaksikan sendiri kesuksesan mereka. Wulan pasti akan merasa iri setengah mati, bisik Ibu Mirna suatu sore, sambil memandangi deretan lampu hias dan dekorasi yang mulai terpasang di ruang tamu. Dia akan melihat betapa bahagia dan makmurnya kita. Dia akan menyesal sudah meninggalkan Budi. Ia menghela napas panjang, seolah sedang menghirup udara kemenangan. Budi hanya terdiam, memandangi pantulan dirinya di jendela kaca yang besar. Dalam hati kecilnya, ia merasa sedikit hampa. Kemewahan yang terpampang di depan matanya ini terasa seperti topeng yang ia kenakan untuk menutupi kehampaan di dalam. Apakah ini benar-benar kebahagiaan dan kepuasan yang ia cari? Atau hanya sekadar pelampiasan dari rasa malu yang ia rasakan pagi tadi di hadapan Wulan, yang kini terus menghantuinya? Ia tidak yakin. Sementara itu, di apartemen Wulan yang modern dan minimalis di pusat kota, ia menerima pesan dari Ningsih, disertai foto undangan digital yang dikirimkan Budi. Ningsih, Lan, mantan suami dan ibu mertuamu mau syukuran rumah baru. Gede-gedean kayaknya. Udah nyebar undangan ke semua grup, bahkan ke aku dikirim khusus. Awas saja kalau mereka mau pamer. Wulan hanya tersenyum kecil. Ia sudah melihat sekilas unggahan foto rumah itu di media sosial, bahkan sebelum Ningsih memberitahunya. Ia tahu betul berapa harga rumah itu, biaya notarisnya, bahkan potensi kenaikan nilainya di masa depan. Ia sudah menghitung semua itu bahkan sebelum Budi membelinya. Wulan, oh ya? Baguslah kalau begitu. Aku turut senang untuk mereka. Nada Wulan sangat santai, bahkan terkesan acuh tak acuh. Ningsih, senang? Mereka sengaja pamer. Lan, aku yakin mereka mau bikin kamu panas. Ini jelas-jelas mau mancing kamu. Jangan datang ya. Kamu sudah sukses, jangan ladeni mereka. Wulan menghela napas. Biarkan saja, Ning. Toh, mereka berhak merayakan. Itu rumah mereka. Aku lagi sibuk dengan proyek direktur pengembangan properti yang baru ini. Jauh lebih penting daripada meladeni drama mereka. Meskipun Wulan mencoba terdengar santai dan tidak peduli, ada sedikit kegelisahan yang mengusik benaknya. Ia tahu, pesta ini adalah arena pertarungan ego yang sengaja diciptakan untuk memprovokasinya. Namun, ia tidak akan membiarkan dirinya terjebak dalam permainan picik mereka. Ia punya arena sendiri, yang jauh lebih besar, lebih nyata, dan lebih berkelas. Arena yang ia ciptakan dengan keringat dan kerja kerasnya sendiri. Pertanyaannya, apakah ia akan menghadiri pesta itu? Wulan belum memutuskan. Ada bagian dari dirinya yang sangat ingin menghindari drama dan menjaga kedamaian. Namun ada bagian lain yang penasaran, ingin melihat seberapa jauh mereka akan bertindak dengan kemewahan palsu itu. Pesan dari Ningsih yang syarat kekhawatiran dan undangan digital yang dikirimkan Budi memang memicu sedikit rasa geli di benak Wulan. Ia tahu betul permainan yang sedang dimainkan mantan suami dan ibu mertuanya. Sebuah pertunjukan untuk pamer, upaya balas dendam, dan penegasan ego yang terluka parah. Itu semua adalah motif yang sudah terlalu familiar baginya.
pola perilaku yang sudah ia pahami di luar kepala. Namun, Wulan yang sekarang jauh berbeda dengan Wulan yang dulu mudah terpengaruh emosi, yang akan menangis atau tenggelam dalam kesedihan. Ia tidak akan membiarkan dirinya ditarik kembali ke dalam pusaran drama murahan itu. Pagi itu di apartemennya yang minimalis dan elegan, dengan pemandangan kota Batang yang ramai dari lantai tinggi, Wulan memulai harinya seperti biasa. Ia menyesap secangkir kopi hitam pekat, aromanya memenuhi udara, sambil membaca berita ekonomi dan tren properti terbaru di tabletnya. Kemudian, ia membuka laptopnya, meninjau laporan penjualan triwulan perusahaan, memverifikasi angka-angka, dan merencanakan jadwal kunjungan lokasi proyek yang padat untuk minggu depan. Pekerjaannya sebagai direktur pengembangan properti sangat menyita waktu dan energinya, menuntut fokus penuh, namun ia menyukainya. Tantangan baru, tanggung jawab besar, dan peluang untuk menciptakan sesuatu yang nyata, proyek-proyek yang akan membentuk lanskap kota. Itu semua jauh lebih memuaskan daripada terjebak dalam lingkaran permusuhan masa lalu yang tak ada habisnya. Namun, di sela-sela kesibukannya yang padat, pikiran tentang pesta syukuran di Puri Kencana Residence sesekali melintas, bagai bayangan yang mengganggu. Ningsi benar, Budi dan Ibu Mirna sengaja ingin memprovokasinya. Wulan menganalisis situasinya dengan kepala dingin. Jika ia tidak datang, mereka akan menafsirkannya sebagai kekalahan, rasa takut, atau pengakuan bahwa ia memang terpuruk. Jika ia datang dengan penampilan biasa, mereka akan menertawakannya dan merasa menang. Wulan menghela napas panjang. Ia tidak ingin bermain di arena mereka yang penuh kepalsuan, namun ia juga tidak bisa membiarkan harga dirinya kembali terinjak-injak oleh kesombongan kosong. Bagaimana kalau aku hadir? Gumam Wulan pada dirinya sendiri, sambil menatap keluar jendela apartemennya yang kini disinari matahari pagi. Ide itu terasa menggelitik. Bukan untuk balas dendam yang picik, bukan untuk sekadar pamer balik, tapi untuk sebuah penegasan yang elegan. Penegasan bahwa ia ada di sana, di puncak, bukan lagi di dasar. Penegasan bahwa ia telah bergerak maju, jauh melampaui imajinasi mereka. Ia teringat kata-kata Pak Arman pagi tadi, "Wulan, sebentar lagi ada pembeli yang akan melihat unit yang tersisa." Ya, ada 2 unit di Puri Kencana Residence yang masih dalam tahap pemasaran akhir, menunggu pembeli yang tepat. Wulan sendiri yang menangani proses negosiasinya, sebab ia ingin memastikan unit-unit itu jatuh ke tangan investor atau pembeli yang serius, yang memiliki visi jangka panjang, dan bukan hanya sekadar untuk pamer kekayaan sesaat. Sebuah ide brilian tiba-tiba melintas di benaknya, bagai lampu yang menyala terang. Ini adalah sebuah strategi yang jauh lebih elegan dan mematikan daripada sekadar datang dan meladeni adu mulut atau pamer baju. Ia akan menggunakan situasi ini untuk keuntungannya, dan yang terpenting, untuk keuntungan perusahaan tempat ia bekerja. Wulan segera mengangkat telepon, menghubungi Maya, sekretarisnya yang cekatan. "Maya, tolong jadwalkan janji temu dengan Pak Danang dari perusahaan Mitra Jaya Properti dan Ibu Rahma dari Sukses Gria Mandiri." Instruksinya dengan suara tegas namun ramah. "Saya ingin mengundang mereka untuk melihat unit Puri Kencana Residence yang tersisa pada hari Sabtu sore ini. Jam 2 siang. Ya, pastikan mereka datang langsung ke lokasi. Dan tolong siapkan presentasi singkat tentang keunggulan lokasi dan potensi investasi di sana." Maya, yang cerdas dan sudah lama bekerja dengan Wulan, sedikit bingung di ujung telepon. "Tapi, Bu Wulan, bukankah Sabtu sore itu ada acara syukuran di sana?" Dari Pak Budi, mantan suami ibu. "Tepat sekali, Maya," jawab Wulan tenang, senyum tipis yang penuh makna terukir di bibirnya. Ia tahu Maya pasti sudah menangkap maksudnya. "Saya ingin mereka melihat suasana di sana. Mungkin bisa jadi inspirasi. Dan pastikan daftar tamu VIP kita juga dibawa. Siapa tahu ada beberapa kontak penting yang bisa kita jaring di sana." Maya, yang kini sepenuhnya mengerti maksud terselubung bosnya, tertawa kecil di seberang telepon. "Baik, Bu Wulan. Akan saya atur semuanya dengan sempurna. Apakah Ibu juga akan datang ke acara syukuran itu?" "Tentu saja. Saya akan datang, tapi mungkin sedikit terlambat," jawab Wulan, memberikan instruksi terakhirnya. "Anggap saja saya akan melakukan kunjungan lokasi rutin dan bertemu dengan calon klien penting di sana. Ini bukan drama, Maya, ini bisnis." Ia tahu,
Rencananya ini akan menjadi tamparan keras yang tak terduga bagi Budi dan Ibu Mirna, tanpa ia harus mengucapkan sepatah kata pun atau menunjukkan emosi. Ini adalah permainan yang jauh lebih canggih, menggunakan kecerdasan bisnisnya, bukan emosinya yang dangkal. Ini adalah kemenangan yang diperoleh melalui strategi dan keunggulan. Setelah menutup telepon, Wulan menghubungi Ningsih. "Ning, aku akan datang ke pesta syukuran Budi." Ningsih terdiam sejenak, terkejut. "Serius, Lan? Mau ngapain? Cari masalah lagi? Aku khawatir kamu cuma jadi bahan omongan." "Tidak, aku ada urusan pekerjaan di sana," jawab Wulan misterius. "Aku akan mengajak beberapa calon klien penting untuk melihat unit di Puri Kencana. Lagi pula, aku kan direktur pengembangan properti untuk proyek itu sekarang. Itu sudah jadi tugasku." Ningsih tertawa kecil di seberang telepon. "Dasar kamu ini, selalu punya cara saja. Baiklah, aku ikut mendukungmu dari jauh, tapi hati-hati, ya. Jangan sampai terpancing emosi." Wulan tersenyum. Ia tidak membutuhkan dukungan moral untuk menghadapi drama kecil itu. Ia hanya membutuhkan fokus, strategi, dan sedikit timing yang tepat. Ia akan datang ke pesta syukuran mereka, bukan sebagai mantan istri yang terpuruk dan memelas, tapi sebagai seorang direktur pengembangan properti yang sedang menjalankan tugasnya, dan secara kebetulan, menginspeksi properti miliknya sendiri di tengah pesta mereka. Pertunjukan kemewahan palsu Budi dan Ibu Mirna akan segera berhadapan dengan kemewahan yang sebenarnya, yang dibangun di atas fondasi kerja keras dan kecerdasan, bukan hanya omong kosong. Sabtu sore tiba dengan langit cerah yang membentang luas di atas Puri Kencana Residence, di Batang, Jawa Tengah. Angin sepau-sepau yang menyenangkan berembus perlahan, membawa aroma bunga melati dari taman-taman sekitar. Area depan rumah baru Budi dan Tania sudah disulap menjadi tempat pesta yang megah, sebuah showcase kemewahan yang dirancang untuk memukau. Tenda putih besar dengan pinggiran renda menjuntai elegan membentang di halaman depan, dihiasi dengan lampu-lampu peri yang berkelap-kelip indah, memancarkan cahaya keemasan. Meja-meja bundar berbalut taplak putih bersih ditata apik, lengkap dengan hiasan bunga centerpiece yang segar, siap menampung hidangan catering mewah. Aroma masakan lezat, campuran rempah Nusantara dan Western yang menggoda selera, menguar di udara, bercampur dengan semerbak bunga sedap malam yang memenuhi setiap sudut. Sebuah panggung kecil dengan sistem suara canggih disiapkan untuk musik pengiring yang menenangkan, dan beberapa fotografer tampak sibuk mengabadikan setiap detail dekorasi, setiap senyum tamu, seolah mereka sedang memotret acara publik figur. Ibu Mirna mondar-mandir di antara para tamu, mengenakan kebaya brokat berwarna emas yang mencolok dengan payet berkilauan, kerudung satin senada membalut kepalanya, dan perhiasan emas yang gemerlap di leher serta pergelangan tangannya. Wajahnya berseri-seri penuh kemenangan, seringai puas tak lepas dari bibirnya. Setiap gesturnya memancarkan aura nyonya besar yang baru, seorang sosialita dadakan yang ingin memastikan semua orang melihat betapa ia kini hidup bergelimang kemewahan. Ia menyapa setiap tamu dengan senyum lebar dan pelukan hangat, tak henti-hentinya menunjuk ke arah rumah, menjelaskan detail arsitektur modern minimalisnya, betapa strategisnya lokasi perumahan elit ini, dan berapa uang tunai yang dikeluarkan Budi untuk membelinya. "Ini hasil kerja keras Budi, loh. Dia ini memang anak cerdas. Pantas saja rezekinya lancar terus," bisiknya kepada teman-teman arisannya yang mengangguk-angguk kagum. Mata mereka memindai setiap sudut ruangan dengan takjub, menaksir harga setiap barang. Dulu Budi memang agak kesulitan, tapi sekarang, rezekinya melimpah ruah. Bisa beli rumah semegah ini cash keras tanpa cicilan. Benar-benar berkah tak terhingga. Ia menekankan setiap kata, berharap ada yang akan meneruskan kabar ini, bahkan melebih-lebihkannya, kepada Wulan. Tujuan utamanya jelas, membuat Wulan terbakar cemburu. Budi sendiri berdiri di samping Tania, sesekali tersenyum kaku kepada para tamu. Ia mengenakan kemeja batik sutra mahal yang dipesan khusus, namun sorot matanya tampak gelisah dan pandangannya seringkali menerawang. Ia memang merasa bangga dengan rumah ini, bangga bisa memilikinya, namun ia juga tahu bahwa kemewahan yang dipamerkan ini terasa seperti topeng tipis. Kata-kata Wulan pagi itu masih terngiang jelas di telinganya. "Status kalian di sini sekarang hanyalah salah satu penghuni di lingkungan yang sebagian besar adalah milik saya." Kalimat itu bagai duri dalam daging,
mengganggu setiap tawa dan obrolan, merusak kegembiraan palsu yang sedang ia bangun. Tania, di sisi lain, tampak jauh lebih menikmati pesta. Ia terlihat sangat cantik dengan gaun koktail merahnya yang elegan, rambutnya ditata rapi, bergerak anggun menyapa tamu-tamu dari kalangan bisnisnya. Meskipun awalnya sedikit keberatan dengan konsep pamer Ibu Mirna, ia melihat ini sebagai kesempatan emas untuk networking dan meningkatkan citra bisnis mereka di mata para kolega dan investor. Ia memperkenalkan Budi kepada rekan-rekannya sebagai suami saya yang sukses luar biasa, pemilik rumah di perumahan Puri Kencana Residence ini, dan akan segera memperluas bisnis logistiknya. Tania bahkan sesekali ikut menimpali dengan detail harga properti atau rencana pembangunan di masa depan, menunjukkan pengetahuannya yang mendalam. Seiring berjalannya waktu, tamu-tamu terus berdatangan, mengisi halaman depan rumah Budi hingga terasa sesak. Parkiran mobil di depan rumah Budi mulai penuh, bahkan beberapa mobil tamu terpaksa parkir di unit-unit kosong di sekitarnya yang belum berpenghuni. Ibu Mirna semakin bersemangat. Ia menyadari banyak tetangga baru di perumahan itu yang ikut datang, penasaran dengan pesta meriah ini, menambah jumlah penonton untuk sandiwara kemewahannya. Lihat, Budi, ramai sekali, kan? Semua orang datang, bisiknya kepada putranya, matanya berbinar-binar kegirangan. Wulan pasti akan panas melihat ini. Dia pasti menyesal seumur hidup sudah meninggalkanmu. Mata Ibu Mirna tak henti-hentinya mencari-cari sosok Wulan di keramaian, berharap melihat bayangan mantan menantunya itu muncul dengan wajah penuh kekalahan. Namun, hingga jam 2 siang, ketika matahari mulai sedikit condong ke barat, Wulan tak kunjung terlihat. Sedikit kekecewaan mulai menyeruak di hati Ibu Mirna, bercampur dengan rasa kemenangan yang semakin besar. Mungkin dia tidak berani datang, pikirnya dengan senyum puas, meyakinkan diri bahwa Wulan sudah menyerah. Tepat pada pukul 2 siang lewat sedikit, sebuah mobil mewah berwarna hitam metalik, jenis sedan premium, melaju perlahan dan berhenti tidak jauh dari keramaian pesta, tepat di seberang jalan. Suara mesinnya yang halus nyaris tak terdengar. Pintu belakang mobil terbuka, dan Wulan melangkah keluar dengan anggun. Ia mengenakan setelan blazer berwarna navy yang elegan, dipadukan dengan kemeja satin putih dan celana panjang senada, serta sepatu hak tinggi berwarna nude yang tidak berlebihan. Sebuah tas tangan kulit bermerek tersampir di lengannya. Rambutnya tergerai rapi dengan potongan bob modern, dan wajahnya dipulas makeup natural yang menonjolkan kecantikan alaminya yang cerdas. Ia tampak berkelas, profesional, dan sangat percaya diri, memancarkan aura seorang wanita karir yang sukses, bukan seorang tamu pesta biasa. Ia tidak datang sendirian. Di belakangnya, 2 mobil mewah lain menyusul dan parkir rapi di belakang mobilnya. Dari mobil-mobil itu, keluarlah Pak Danang dari perusahaan Mitra Jaya Properti, dan Ibu Rahma dari Sukses Gria Mandiri, 2 sosok penting dan sangat dikenal di industri properti Kota Batang, bahkan di tingkat provinsi. Keduanya tampak berdiskusi serius dengan Wulan begitu mereka turun dari mobil, sambil sesekali menunjuk-nunjuk ke arah beberapa unit rumah kosong di sekitar area pesta. Mereka tidak mengenakan pakaian pesta, melainkan setelan bisnis formal yang rapi, membawa map dan tablet di tangan. Ibu Mirna yang sedang asyik berbincang dengan tetangga barunya, tiba-tiba melihat sosok Wulan dari kejauhan. Matanya memicing, senyumnya yang lebar langsung lenyap, digantikan raut terkejut. Jantungnya berdebar kencang, sebuah firasat buruk menyeruak. Wulan memang datang. Tapi kenapa dia tidak sendiri? Dan kenapa dia tampak begitu berkelas dan penting? Budi yang sedang melayani tamu di dekat meja catering, juga melihat Wulan. Matanya membulat, menatap tak percaya. Ia tahu betul Pak Danang dan Ibu Rahma adalah pemain besar di industri properti, investor dan pengembang yang sangat berpengaruh. Kenapa mereka bersama Wulan? Dan mengapa mereka tampak begitu serius membicarakan sesuatu? Sebuah firasat buruk yang lebih kuat mulai merayapi hatinya, menggerogoti rasa bangganya. Pertunjukan kemewahan yang telah ia dan ibunya persiapkan dengan susah payah, dengan detail yang mahal, kini seolah terancam oleh kehadiran Wulan yang tenang, anggun, dan tak terduga, ditemani 2 orang penting yang membuat posisinya terasa begitu kecil. Wulan, dengan tenang dan penuh perhitungan, tidak mendekati area pesta sama sekali. Ia hanya berjalan di pinggiran, mengarah ke salah satu unit kosong yang sudah ia jadwalkan untuk ditinjau oleh Pak Danang dan Ibu Rahma.
Ia berbincang santai dengan mereka, sesekali menunjuk ke arah struktur bangunan, menjelaskan fitur-fitur unit, seolah sedang melakukan inspeksi rutin atau presentasi penjualan di lokasi. Ini bukan drama. Ini bisnis. Sebuah bisnis yang tanpa sengaja menjadi tamparan paling keras dan mematikan bagi kesombongan mantan keluarga tirinya, yang sedang berusaha mati-matian memamerkan sesuatu yang sesungguhnya berada di bawah kendali Wulan. Kehadiran Wulan bersama dua tokoh properti terkemuka di Batang, Pak Danang dari Mitra Jaya Properti dan Ibu Rahma dari Sukses Gria Mandiri, bagai percikan api yang menyambar tumpukan jerami kering. Bisikan-bisikan segera merayap di antara para tamu, mengalir seperti gelombang kejut. Mereka yang datang dari kalangan bisnis properti atau yang memiliki kenalan di industri tersebut, segera mengenali Pak Danang dan Ibu Rahma. Raut wajah mereka berubah dari santai menjadi penuh keheranan dan rasa ingin tahu yang kentara. Itu bukannya Pak Danang, owner Mitra Jaya Properti yang punya banyak proyek di Jawa Barat? Dan itu Ibu Rahma dari Sukses Gria Mandiri, pengembang perumahan elit di kota sebelah. Bisik seorang tamu kepada rekannya, matanya memicing mencoba memastikan. Ada apa mereka di sini? Di pesta syukuran rumah Budi? Dan kenapa mereka bersama? Wulan, mantan istrinya Budi itu. Di sisi lain, Ibu Mirna dan Budi bagai tersambar petir yang menyambar tepat di kepala. Senyum lebar di wajah Ibu Mirna membeku, sementara Budi merasakan lututnya lemas dan perutnya mules. Mereka melihat Wulan berjalan santai bersama Pak Danang dan Ibu Rahma, menunjuk-nunjuk ke arah unit kosong di seberang rumah mereka. Sesekali tertawa kecil, seolah sedang melakukan transaksi bisnis yang sangat penting dan besar. Ini bukan kunjungan biasa, apalagi pameran mantan istri yang terpuruk. Ini adalah demonstrasi kekuasaan yang tak terduga dan sangat menampar. Bu, lihat itu. Mereka serius sekali. Itu bukan obrolan basa-basi. Budi berbisik panik kepada ibunya. Keringat dingin mulai membasahi pelipisnya, membasahi kerah batik sutra mahalnya. Ia merasa udara di sekitarnya menipis. Ibu Mirna mendengus tak percaya, mencoba menyangkal apa yang dilihat matanya. Paling juga akal-akalan Wulan lagi. Dia kan pintar akting dan omong kosong. Mungkin dia cuma mengantar klien, bukan bagian dari negosiasi. Dia kan cuma staf administrasi. Namun, nada suaranya terdengar sangat goyah, penuh keraguan. Seolah ia sedang berusaha meyakinkan dirinya sendiri lebih dari meyakinkan Budi. Tak lama kemudian, Pak Danang dan Ibu Rahma terlihat menyalami Wulan dengan hormat, gestur yang tidak biasa diberikan kepada staf biasa. Wulan mengangguk, lalu menunjuk ke arah Pak Arman yang baru saja keluar dari kantor pemasaran dan berjalan mendekat. Pak Arman, melihat Wulan dan para investor pentingnya, melambaikan tangan dan tersenyum lebar, menunjukkan keakraban. Ia ikut bergabung dalam diskusi mereka, dan keempatnya mulai berdiskusi lebih intens, masih di area yang cukup jauh dari keramaian pesta, namun cukup dekat untuk terlihat dan memicu rasa penasaran yang luar biasa di antara para tamu. Beberapa tamu, yang merupakan kolega bisnis Budi, bahkan mencoba mendekat, pura-pura menyapa, padahal ingin mencuri dengar. Rasa penasaran para tamu memuncak. Seorang rekan bisnis Budi yang juga mengenal Pak Arman, Bapak Rizal, memberanikan diri mendekat. Ia menyapa Pak Arman dengan ramah. "Maaf, Pak Arman," sapanya sopan. "Ada apa ini? Bukankah ini acara syukuran rumah Pak Budi?" Matanya melirik Wulan yang berdiri di samping Pak Arman. Pak Arman tersenyum ramah, namun ada kilatan kebanggaan saat ia melirik Wulan. "Oh, iya. Kebetulan hari ini saya dan Bu Wulan ada jadwal kunjungan lokasi dengan Pak Danang dan Ibu Rahma. Ada 2 unit terakhir di Puri Kencana Residence ini yang sedang kami finalisasi penjualannya, dan mereka sangat tertarik." "Bu Wulan?" tanya rekan bisnis itu, Bapak Rizal, mengernyitkan dahi, melirik Wulan dengan tatapan bingung, seolah mencoba mengingat-ingat. "Maksud Bapak, staf pemasaran di sini? Saya kira Bu Wulan dulunya kan istri Pak Budi." Pak Arman tertawa kecil, sebuah tawa yang penuh makna. "Oh, Anda belum tahu? Berita ini memang belum saya umumkan secara resmi. Tapi Bu Wulan ini sekarang direktur pengembangan properti kami. Beliau yang memegang kendali penuh atas semua proyek kami, termasuk Puri Kencana Residence ini." Ia menatap Wulan dengan bangga, seolah sedang memamerkan aset paling berharganya. "Dan perlu Anda tahu, beliau juga investor terbesar di sini.
pemilik dari sebagian besar unit yang sudah terjual maupun yang masih dalam pembangunan. Bahkan, beberapa unit awal yang paling cepat laku, itu berkat strategi pemasaran Bu Wulan yang jenius. Bagai bom yang meledak tepat di tengah area pesta, kalimat Pak Arman itu mengguncang seluruh keramaian. Bisikan-bisikan di antara para tamu berubah menjadi gumaman terkejut yang serempak. Mata-mata membelalak menatap Wulan, lalu beralih ke arah Budi dan Ibu Mirna yang kini sudah membeku di tempat, bagai patung yang baru saja dipahat. Wajah Budi memerah padam, kemudian memutih, darah seolah lenyap dari wajahnya. Tania yang tadinya tersenyum manis dan anggun, kini pucat pasi, bibirnya sedikit terbuka, tak percaya dengan apa yang ia dengar. Tangannya mencengkeram lengan Budi dengan kuat. Ibu Mirna, yang mendengar setiap kata itu dengan sangat jelas dan tanpa jeda, merasakan jantungnya mencelos hingga ke dasar perut. Napasnya tercekat di tenggorokan, seolah ada tangan tak terlihat yang mencekiknya. Semua darah seolah mengalir dari kepalanya, membuatnya pusing dan pandangannya berkunang-kunang. Kakinya gemetar hebat, dan ia hampir terjatuh jika Budi tidak sigap menopangnya. Tuduhan, pembohong, dan pencuri yang baru saja ia lontarkan pagi tadi, kini berbalik menghantamnya dengan telak, memantul seperti bumerang yang mematikan. Ia bukan hanya tidak berani bicara, ia bahkan tidak mampu mengeluarkan suara sepatah kata pun. Wajahnya yang semula penuh kemenangan dan kesombongan kini berkerut karena rasa malu dan penyesalan yang mendalam, tercetak jelas di setiap keriputnya. Direktur pengembangan properti dan investor terbesar, gumam Budi, suaranya parau, nyaris tak terdengar, tidak percaya dengan telinganya sendiri. Rumah mewah yang baru saja ia banggakan, pesta megah yang ia adakan untuk pamer, kini terasa seperti lelucon paling pahit yang pernah ia alami. Ia bukan lagi pemilik rumah di perumahan elit yang mengesankan, ia hanyalah seorang penghuni biasa, bahkan mungkin penghuni minoritas, di lingkungan yang sebagian besar dikuasai oleh mantan istrinya sendiri. Ironi itu terasa begitu menyakitkan, menghancurkan semua fantasi kesuksesan yang selama ini ia bangun. Para tamu, yang tadinya sibuk berpesta dan menikmati hidangan, kini saling berbisik, melirik ke arah Budi dan Ibu Mirna dengan tatapan campur aduk antara kasihan, kaget, geli, dan bahkan sedikit rasa puas melihat kesombongan yang runtuh. Mereka menyaksikan secara langsung bagaimana sandiwara kemewahan palsu itu runtuh berkeping-keping di hadapan kebenaran yang tak terbantahkan, yang keluar langsung dari mulut direktur pengembang. Suasana pesta yang riuh kini berubah menjadi bisik-bisik, dan fokus utama beralih dari kemegahan rumah Budi, menjadi sosok Wulan yang berdiri tenang di kejauhan. Wulan, yang menyadari keramaian dan sorot mata yang kini tertuju padanya, hanya tersenyum tipis, sebuah senyum yang penuh ketenangan dan kemenangan yang sesungguhnya. Ia tahu, misinya sudah selesai. Tanpa perlu berkata-kata lagi, tanpa perlu berteriak, kehadirannya dan pengakuan langsung dari Pak Arman sudah cukup menjelaskan segalanya. Ia kembali melanjutkan diskusinya dengan Pak Arman, Pak Danang, dan Ibu Rahma, fokus pada hal yang jauh lebih penting, bisnis, proyek masa depan, dan keuntungan nyata. Pertunjukan kemewahan palsu Budi dan Ibu Mirna telah berakhir, digantikan oleh pemandangan kemewahan sejati, yang dibangun di atas fondasi kerja keras, kecerdasan, dan integritas, yang kini terpampang jelas di mata semua orang. Suasana pesta yang tadinya meriah dengan tawa riang dan dentingan gelas kini berubah menjadi sunyi senyap yang memekakan telinga, diselingi bisikan-bisikan tertahan yang memecah keheningan yang canggung. Pengakuan Pak Arman yang lugas, dengan nada penuh kebanggaan, tentang posisi Wulan sebagai direktur pengembangan properti dan investor terbesar di Puri Kencana Residence telah menghantam Budi dan Ibu Mirna dengan kekuatan tornado yang tak terduga, meruntuhkan semua pondasi kesombongan dan kebanggaan palsu yang selama ini mereka bangun. Rumah megah yang mereka pamerkan kini terasa seperti panggung sandiwara yang tiba-tiba runtuh. Ibu Mirna berdiri mematung di tengah keramaian yang seolah membeku, tubuhnya gemetar tak terkendali dari ujung kaki hingga kepala. Wajahnya yang sebelumnya berseri-seri dan penuh kemenangan kini pias pasi, seperti kain putih tak bernyawa yang kehilangan semua warnanya. Ia berusaha keras menarik napas dalam-dalam, namun napasnya tercekat di tenggorokan, seolah paru-parunya menolak bekerja, tak mampu menampung udara. Matanya yang kosong, dipenuhi rasa tak percaya dan malu yang membakar, menatap Wulan di kejauhan, yang kini tampak bagai raksasa tak terjangkau, dikelilingi aura kesuksesan yang otentik.
Semua kenangan buruk tentang bagaimana ia memperlakukan Wulan, hinaan pedas, cemoohan meremehkan, dan pengusiran yang kejam, berputar-putar di kepalanya, menghantamnya dengan rasa penyesalan dan malu yang membakar. Tangannya yang menggenggam erat lengan Budi kini mencengkeramnya dengan keras. Kuku-kukunya memutih, seolah mencari pegangan agar tidak ambruk dan jatuh ke tanah. Ia merasa dunia berputar, dan kakinya nyaris tak mampu menopang beban tubuhnya sendiri yang tiba-tiba terasa begitu berat. Budi tak jauh berbeda. Ia merasakan hawa panas menjalar dari ubun-ubun hingga ujung kakinya, kemudian berganti dingin yang menusuk tulang. Wajahnya memerah padam karena malu yang luar biasa, lalu memutih secepat kilat, seperti kapur. Ia menunduk, tak sanggup lagi menatap siapapun, merasa seolah semua mata tertuju padanya. Ucapan Pak Arman tadi bagai pisau tajam yang menusuk tepat ke ulu hatinya, mengoyak-ngoyak sisa-sisa harga diri yang ia miliki hingga tak bersisa. Ia baru saja membeli rumah di kerajaan mantan istrinya sendiri. Ironi itu terlalu pahit untuk ditelan, seolah menelan serpihan kaca. Selama ini ia membanggakan diri sebagai pria sukses yang berhasil menemukan istri baru yang lebih kaya dan modern, hanya untuk dihadapkan pada kenyataan bahwa mantan istrinya adalah pemilik sesungguhnya dari kemewahan yang ia pamerkan, bahkan sebagai atasan dari bos barunya. Ia merasa menjadi pecundang paling menyedihkan di dunia ini, seorang badut dalam panggung sandiwaranya sendiri. Tania di sampingnya juga tampak syok, dengan wajah pucat dan tatapan kosong yang mengkhawatirkan. Ia mencoba berbisik pada Budi, namun Budi tidak merespons, terlalu larut dalam kehancurannya sendiri, tenggelam dalam rasa malu yang tak terhingga. Para tamu, yang tadinya bersorak-sorai dan memuji-muji kemegahan rumah Budi, kini mulai berbisik-bisik, suara mereka terdengar seperti desiran daun kering. Beberapa menatap Budi dan Ibu Mirna dengan tatapan iba yang menyakitkan, beberapa lagi dengan tatapan penuh rasa ingin tahu yang tak bisa disembunyikan, dan tak sedikit pula yang tampak menahan senyum geli di bibir mereka. Mereka saling menyenggol, berbisik tentang karma yang berlaku cepat, dan nasib yang berbalik secara dramatis. Pesta yang seharusnya menjadi ajang perayaan kesuksesan, kini berubah menjadi tontonan kehancuran ego yang memalukan bagi tuan rumah. Musik yang tadinya mengalun merdu, kini terasa sumbang dan mencemooh di telinga Ibu Mirna, seolah mengejek penderitaannya. Makanan yang tadinya lezat kini terasa hambar, bahkan pahit. Ibu Mirna akhirnya menarik Budi dengan paksa, cengkeramannya pada lengan Budi semakin kuat, seolah ia bisa menghilang jika tidak berpegangan. Ia menyeret Budi menjauh dari keramaian, menuju sudut yang lebih sepi di teras belakang, terlindungi sedikit dari tatapan mata para tamu. Budi, ini tidak mungkin. Ini pasti ada salah paham besar. Wulan pasti menyogok Pak Arman. Kita tidak boleh kalah begitu saja. Kita harus melakukan sesuatu. Bisiknya penuh amarah, mencoba mencari alasan, menyangkal kenyataan yang menusuk hatinya. Namun, suaranya bergetar hebat, menunjukkan kepanikan dan keputusasaan yang luar biasa. Ia tak bisa menerima kekalahan ini. Budi hanya diam, menunduk, pandangannya tertuju pada sepatu mahalnya. Ia tahu ini bukan salah paham. Ia tahu Wulan, dengan integritasnya, tidak akan berbohong tentang hal sebesar ini. Dan Pak Arman, sebagai direktur utama yang disegani, juga tidak akan main-main dengan reputasinya. Kenyataan yang pahit ini harus mereka telan, tak peduli seberapa perihnya. Ini adalah kekalahan yang absolut. Sementara itu, Wulan, di kejauhan, sama sekali tidak terpengaruh oleh kekacauan emosi yang ia ciptakan secara tidak sengaja. Ia dan Pak Arman terus berdiskusi serius dengan Pak Danang dan Ibu Rahma. Mereka membahas strategi pemasaran inovatif untuk proyek baru, nilai investasi yang menguntungkan, dan potensi pengembangan lebih lanjut di area-area strategis lainnya. Senyum profesional terpancar di wajah Wulan. Sesekali ia mengangguk, sesekali menjelaskan detail teknis dengan fasih. Ia tidak melihat Budi dan Ibu Mirna yang hancur di sudut teras belakang. Baginya, babak drama personal itu sudah selesai, sudah tidak relevan lagi. Ia telah melangkah jauh ke depan. Ketika waktu menunjukkan pukul 4 sore lewat sedikit, setelah semua urusan bisnis selesai dan calon klien penting telah pergi dengan membawa godie bag berisi brosur dan penawaran, Wulan berpamitan pada Pak Arman. Terima kasih banyak, Pak. Saya pamit dulu. Masih ada rapat via daring dengan tim pemasaran di kantor pusat.
Pak Arman mengangguk, senyum puas di wajahnya. Tentu, Wulan. Sekali lagi selamat atas pencapaian luar biasa ini. Kamu pantas mendapatkannya, dan kami bangga memilikimu di tim manajemen kami. Wulan melangkah keluar dari kantor pemasaran, melewati area pesta yang kini terasa begitu canggung dan penuh aura kekalahan. Ia melihat sekilas Budi dan Ibu Mirna yang masih berada di teras belakang, tampaknya berdebat sengit, dengan wajah-wajah yang menunjukkan keputusasaan. Ia hanya mengangkat alisnya sedikit, tanpa senyum, tanpa ekspresi. Ia tidak perlu lagi membuktikan apapun. Kenyataan telah bicara, lebih keras dan lebih menyakitkan daripada kata-kata apapun. Wulan masuk ke mobilnya, sang sopir segera melaju pergi, meninggalkan puing-puing kesombongan yang berserakan di pesta megah yang gagal total itu. Bagi Budi dan Ibu Mirna, ini adalah akhir dari sebuah pameran yang memalukan, sebuah kekalahan telak yang akan terus menghantui mereka. Bagi Wulan, ini adalah awal dari babak baru yang lebih besar, lebih cerah, dan lebih bermakna. Sebuah era di mana ia memegang kendali penuh atas takdirnya sendiri.